Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin ini versi full-nya. Yang dimana di episode sebelumnya kita pun melihat bagaimana Xiaoyan, seorang dosian penguasa benua Dodi, kembali bertemu dengan Medusa. Medusa yang setelah ratusan tahun kembali bertemu dengan Xiaoyan, dia pun sangat senang dan dia pun meminta Xiaoyan untuk kembali ke benua Doki. Dia sangat merindukan anaknya. Xiaoyan mengatakan bahwa dia akan mencoba untuk membuka jalan ke benua Doki, namun sekarang ada sesuatu hal yang akan dilakukan dulu. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah berada di pegunungan Gunung Clan Warcraft bersama Kyoshi Mortal. Xiaoyan ke dalam gua tepat ribuan Dodi tersegel dan tertidur. Ia ingin menanyakan apa langkah selanjutnya untuk melawan alam Dewa Darah kepada pendeta tertinggi. Namun ketika Xiaoyan bertemu kembali pendeta tertinggi, dia sekarang telah dalam keadaan meninggal. Dia hanya berkata bahwa Xiaoyan harus menemukan jalannya sendiri di sini. Xiaoyan pun bingung apa yang harus dia lakukan. Bagaimanapun dia tahu musuhnya alam Dewa Darah pasti akan membalaskan dendam dan dia pun harus membentuk pasukan untuk melawannya. Xiaoyan memutuskan untuk membuka segel ribuan dosian dan Dodi bintang 8 dan 9 yang terjebak di sini. Singkat cerita, Xiaoyan pun dia berusaha untuk membuka segel yang telah menyegel mereka. Dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya dia mampu membuka segel yang menjebak para dosen di tempat ini. Seketika gemuruh ribuan orang pun muncul. Ribuan orang ini adalah orang-orang yang selamat dari bencana kuno dari pembantaian alam Dewa Darah dan mereka bersembunyi di sini dan tertidur untuk membalaskan dendam di masa depan. Sekarang puluhan ribu orang pun menatap Xiaoyan dengan tajam karena mereka menganggap aura Xiaoyan sangatlah lemah. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak ingin menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan ini, tetapi melihat tatapan semua orang tampaknya mereka berpikir pada saat ini Xiaoyan adalah bocah epik. Semua orang melirik ke arah Xiaoyan dengan curiga sebelum akhirnya menatap ke arah sosok pria kuat, sosok manusia kuat dan kekar ini bernama Han Biou, dan sosoknya pada saat ini segera maju. Ia memiliki kekuatan di dosen bintang 3. Semua orang berkata bahwa Han Biou merupakan dosen bintang 3 sementara penguasa dunia hanya dosian bintang 1. Hal ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya dan bagaimana mungkin Han Biou tidak akan melawannya. Han Biou pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia berkata, izinkan ia menyampaikan sesuatu kepada penguasa dunia. Mengapa pada saat ini penguasa dunia masih menjadi seorang dosen bintang 1? Ia sangat lemah dan bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan alam Dewa Darah? Xiaoyan segera membantingnya tangannya. Dan kekuatan yang tak terlihat segera berubah menjadi telapak tangan. Kekuatan ini segera menamparkan wajah dari pria kuat tersebut, dan pria kuat tersebut pun seketika melawan. Tetapi meskipun begitu, kekuatannya pada saat ini benar-benar runtuh dan tamparan Xiaoyan segera jatuh dengan kuat di wajahnya. Ledakan dengan suara keras pun seketika terjadi. Sosok Han Biou pada saat ini langsung diterbangkan mundur keluar dari gua dan menghantam dinding gua. Ketika adegan ini tiba-tiba ada laki-laki tua yang mulai bergerak. Melihat laki-laki tua ini, semua orang pun langsung menundukkan kepalanya. Laki-laki tua ini bernama Yan Lao. Di sisi lain pada saat ini Han Biou benar-benar sangat marah dan segera bangkit dan menatap ke arah Xiaoyan. Ia segera berteriak bahwa kamu pada saat ini benar-benar mencari kematian. Xiaoyan tidak gentar, walaupun lawannya adalah dosen bintang 3 tentu saja. Xiaoyan tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun. Pada akhirnya kedua belah pihak benar-benar beradu dan ledakan segera terjadi. Energi yang kuat pada saat ini menyapu debu ke segala arah dan tanah di bawah kaki Xiaoyan juga retak di area yang luas. Kedua belah pihak pada akhirnya kembali mundur bersamaan sebelum akhirnya dua sosok itu menstabilkan tubuh masing-masing. Kerumunan pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika melihat adegan ini. Banyak di antara mereka yang pada saat ini bertanya-tanya apakah orang ini adalah bintang 1 dosen atau bukan. Ia benar-benar menerima pukulan dengan kekuatan yang sangat kuat. Berhadapan dengan pukulan tersebut, orang itu benar-benar tidak mengalami kerugian sama sekali. Bahkan pada saat ini kekuatannya benar-benar bisa dibandingkan dengan seorang dosen bintang 3. Jejak keraguan pada saat ini muncul di mana-mana dan mereka pada saat ini segera mulai mengenal karakter dari Xiaoyan. Sementara itu Han Biou juga pada saat ini terkejut, bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Ia sepertinya bukan hanya seorang dosen bintang 1, pukulannya benar-benar tidak akan bisa ditahan oleh seorang dosen bintang 3 biasa, apalagi oleh seorang bintang 1. Pada saat ini pasti ia benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Ia pada saat ini menggoyangkan lengannya yang sedikit mati rasa dan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tajam. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang, tetapi dengan niat membunuh yang mulai menyebar ke udara. Ia segera berkata jika ia berani menyinggung perasaannya lagi maka ia akan segera mati. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, semua orang pada akhirnya segera merasakan rasa dingin di dada mereka. Kerumunan pun bergumam, sungguh ini adalah niat membunuh yang sangat mengerikan. Berapa banyak darah yang dimiliki orang ini untuk memiliki niat membunuh yang begitu kuat.
Seorang lainnya pada saat ini segera berkata bahwa tidak hanya niat membunuh yang sangat kuat, tetapi orang ini juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Kerumunan pada saat ini benar-benar mulai memiliki spekulasi dan mulai menempatkan Xiao Yan di hati masing-masing. Ia segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ia ingin melihat seberapa kuat penguasa dunia mereka. Dengan kekuatan dosen bintang 1 orang ini tidak akan bisa menentukan hidup dan mati dari Han Biao. Setelah selesai berbicara ia pun segera menghafalkan tinjunya dan auranya tiba-tiba melonjak. Sepertinya ia benar-benar menjadi semakin serius. Sementara itu semua orang di sini juga pada saat ini masih banyak yang berpikir bahwa kekuatan bintang 1 dosian Xiao Yan ini terlalu rendah di dalam proses kultivasi. Tentu saja sosok yang lebih kuat akan dihormati. Mereka semua pada saat ini bahkan lebih kuat daripada Xiao Yan, dan bagaimana mungkin mereka bisa mematuhi Xiao Yan dengan rela. Tampaknya pada saat ini Han Biao seolah-olah menjadi perwakilan dari semua orang yang memiliki perasaan yang sama. Sementara itu pria tua berpakaian abu-abu bernama Qian Lao pada saat ini juga masih menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Xiao Yan pada saat ini segera bersiap nyala api langsung menyembur keluar melekat pada tinju Xiao Yan. Dan baku hantam terjadi lagi. Ketika tinju bertabrakan satu sama lain terdengar suara terendam yang keras yang melonjak. Tanah di bawah kaki mereka juga pada saat ini mulai retak, debu menyebar kemana-mana dengan cahaya yang melonjak dari pusat benturan. Pada saat ini sosok Xiao yang tidak terbang mundur seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan. Mereka pada saat ini bergumam bahwa bocah ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Mereka pada saat ini benar-benar tidak percaya bahwa bocah ini adalah dosen bintang 1. Sementara itu pada saat Han Biao memandang ke arah Xiao Yan yang menghadapnya dengan tersenyum dingin, ia pada akhirnya segera mengeluarkan teknik kekuatan yang mengguncang gunung. Kekuatan 100 beban. Han Biao pun gemetar dan meraung, dan pada saat ini otot-otot di kedua lengannya menjadi semakin tebal. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah retakan segera terdengar. Semua orang seketika mencibir dan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan dikalahkan oleh pukulan ini. Pada akhirnya ledakan pun segera terjadi dan ada sosok yang pada saat ini mundur, tetapi semua orang segera dikejutkan setelah melihat sosok yang mundur ini bukanlah Xiao Yan. Sosok yang mundur ini adalah Han Biao yang benar-benar terpental. Setelah benturan Han Biao benar-benar menimbulkan serangkaian langkah yang menggores tanah, sebelum akhirnya sosoknya segera menghantam dinding gua. Semua orang pada saat ini benar-benar kaget dan bingung dengan situasi yang tiba-tiba yang berada di hadapan mereka. Sesaat kemudian barulah sesosok tubuh keluar dari debu, dan pada saat ini Xiao Yan mengangkat telapak tangannya. Ia memegang busur panah yang tak terlihat dan menunjuk ke arah alis dari Han Biao. Sosok ini adalah Xiao Yan yang pada saat ini bertujuan untuk menyegel kehidupan dari Han Biao. Namun pada saat yang bersamaan segera suara terdengar dari atas. Sosok Qian Lao pada saat ini meminta penguasa dunia untuk mengasihaninya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera menatap ke arah sosok Qian Lao yang menaklukkan kedua tangannya. Xiao Yan merasakan aura dari Qian Lao dan pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba terkejut. Xiao Yan pun berhenti dan pada saat ini menatap tajam ke arah Qian Lao. Xiao Yan pun berkata dengan niat membunuh yang tinggi, apakah Qian Lao pada saat ini ingin membelanya? Mendengar hal tersebut Qian Lao pada saat ini hanya bisa menelan ludahnya. Dahinya dipenuhi dengan keringat dingin karena ia bisa merasakan krisis hidup dan mati dari Xiao Yan. Qian Lao pada akhirnya segera berkata bahwa pada saat ini ia tidak ingin membela Han Biao. Tetapi penguasa dunia seharusnya bisa mengetahuinya. Kehilangan seorang dosen akan merugikan harapan dari balas dendam. Penguasa dunia pada saat ini akan membuat keputusan yang hati-hati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sementara Han Biao tersenyum masam menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan perlahan-lahan mendekati Han Biao dan semua orang pada saat ini merasa tegang. Han Biao juga pada saat ini merasakan bahwa sepertinya ia benar-benar akan mati. Tampaknya perkataan dari Qian Lao tidak akan mempengaruhi keputusan dari Xiao Yan. Pada akhirnya sosok Xiao Yan sudah berada di hadapan Han Biao hingga pada akhirnya Xiao Yan pun memandang ke arah Han Biao dengan dingin. Semua orang berpikir bahwa Xiao Yan akan membunuh, tetapi hal yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Xiao Yan pada saat ini mengulurkan tangannya. Han Biao juga pada saat ini seketika membeku sebelum akhirnya menyadari maksud dari Xiao Yan ini. Pada akhirnya ia tersipu malu sebelum akhirnya meraih tangan Xiao Yan dan sosoknya segera berdiri. Pada akhirnya Han Biao pun segera menaklukkan tangannya dan membungkuk kepada Xiao Yan. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan karena ia baru saja ceroboh. Mulai sekarang semua orang akan mengikuti perintah dari penguasa dunia. Han Biao pada saat ini benar-benar tidak berani mempertanyakan kekuatan dari sosok dosian bintang 1 yang berada di hadapannya. Sementara itu Qian Lao juga pada saat ini menunjukkan senyum di wajahnya. Xiao Yan ya pada saat ini telah membuktikan dirinya bahwa ia layak menjadi penguasa dunia.
Melihat adegan ini, Yan Lao pada saat ini benar-benar memandang ke arah Xiao Yan dan menunjukkan senyumnya. Qian Lao bergumam pada dirinya sendiri bahwa bocah ini benar-benar pemberani, memiliki banyak akal, memahami hati orang-orang dan sosok ini benar-benar luar biasa. Bersamaan dengan Qian Lao yang pada saat ini bergumam, pada akhirnya sesosok pada saat ini berbicara di belakang Qian Lao. Sosok itu bertanya kepada Qian Lao apakah Qian Lao ingin ia membunuh bocah tersebut. Dengan kekuatan seperti itu, ia merasa bahwa bocah itu tidak akan benar-benar bisa membawa mereka untuk membalaskan dendam benua Dodi. Mendengar hal tersebut, Qian Lao pada saat ini tidak menjawab. Pria parubaya itu matanya terus tertuju kepada Xiao Yan, sementara Xiao Yan melihat sekeliling dan kembali berbicara. Ia pada saat ini bertanya bahwa ia tahu banyak dari mereka yang berpikir bahwa Xiao yang hanya memiliki kekuatan dosen bintang 1. Dengan begitu mana mungkin Xiao yang akan bisa menjadi penguasa dunia ini. Tetapi yang ingin kalian katakan adalah bahwa tidak peduli apa kekuatan ia pada saat ini, selama ia yang tidak mati hari ini, maka Xiao Yan akan menjadi pemimpin dari dunia ini. Ia juga tahu bahwa sebagian besar dari mereka sangat kuat dan setidaknya jauh lebih kuat daripada Xiao Yan. Ia ingin memberitahu mereka mengenai sebuah fakta, hanya butuh ribuan tahun bagi Xiao Yan untuk berlatih dari Dodi ke tingkat dosen. Xiao Yan berani bertanya siapakah di sini yang dapat melakukan hal tersebut. Mendengar hal tersebut, pada saat ini banyak suara desisan yang tersumber di dalam gua. Mereka tentu saja pada saat ini menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Mereka semua adalah orang-orang terpilih dari benua Dodi kuno dan mereka memerlukan waktu puluhan ribu tahun untuk mencapai tingkat yang tinggi. Pada akhirnya tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar pernyataan dari Xiao Yan ini. Bagi seseorang kultivator, waktu 1000 tahun bukanlah apa-apa dan mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan telah berhasil hanya dalam waktu ribuan tahun. Dengan itu, maka pada saat ini mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melirik ke sekeliling yang benar-benar sunyi. Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak memamerkan bakat kultivasinya di hadapan semua orang, tetapi ia yang hanya ingin memberitahu mereka yang berpikir bahwa kekuatannya terlalu rendah untuk menjadi penguasa dunia. Karena Xiao Yan bisa beralih dari Dodi menjadi dosen hanya dalam waktu ribuan tahun, maka ia juga pada saat ini bisa menciptakan keajaiban baru dalam waktu yang sangat singkat. Kerumunan pada saat ini masih hening. Setelah mendengar perkataan dari Xiao Yan, akhirnya Qian Lao pun berdiri dan melihat ke sekeliling ke arah semua orang. Qian Lao segera membuka mulutnya untuk berbicara kepada semua orang. Qian mau menjelaskan bahwa pendeta tertinggi telah memilih orang ini sebagai penguasa dunia. Orang ini benar-benar butuh ribuan tahun hanya untuk menerobos dari Dodi ke dosen. Qian Lao pada saat ini benar-benar khawatir di seluruh benua Dodi, bahkan hanya ada segelintir orang yang seperti itu. Oleh karena itu, jika masih ada yang menolak untuk menerimanya hari ini, maka mereka akan melawan Qian Lao. Mulai sekarang ia akan mematuhi perintah dari penguasa dunia. Setelah selesai berbicara, Qian Lao dengan hormat segera menaklukkan tangannya kepada Xiao Yan. Han Biao juga telah dikalahkan oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat terkesan dan memberikan hormat. Ia juga berkata bahwa ia yang bernama Han Biao juga akan mematuhi perintah penguasa dunia mengikuti suara dari Qian Lao. Sosok di gua lain pada akhirnya segera mengepalkan tangan mereka satu persatu. Mereka menyerah kepada Xiao Yan. Lebih dari 10.000 orang pada saat ini benar-benar memberikan hormat tangan mereka. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini memandang ke arah Qian Lao dan mengepalkan tinjunya dengan penglihatan tajam. Xiao Yan ini, Xiao Yan secara alami bisa melihat peranan kunci Qian Lao di dalam hal tersebut. Sementara itu Qian Lao pada saat ini masih melirik ke arah sekeliling dan bertanya apakah masih ada orang yang tidak yakin. Melihat beberapa orang yang pada saat ini masih tidak yakin, pada akhirnya aura di tubuh Qian Lao pun tiba-tiba terpancar. Kekuatan yang kuat membuat semua orang yang berada di dalam gua pada saat ini merasakan tubuh mereka tenggelam. Kekuatan penindasan yang tak terlihat membuat semua orang pada saat ini terengah-engah. Bahkan Xiao Yan juga pada saat ini merasakan hal yang sama, tetapi jelas Qian Lao tidak memberikan tekanannya ini kepada Xiao Yan. Namun meskipun begitu, hal itu masih mengejutkan. Ia benar-benar berpikir bahwa keberadaan seperti Qian Lao ini bahkan di benua Dodi kuno, sepertinya sosoknya adalah keberadaan yang sangat kuat. Pada akhirnya di bawah penindasan Qian Lao ini, mereka yang tidak yakin masih harus dengan hormat menyerah kepada Xiao Yan. Semua orang pada saat ini benar-benar mengikuti Xiao Yan dan mengakuinya sebagai penguasa benua Dodi. Qian Lao pun segera menoleh menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, mulai sekarang mereka semua di sini akan mematuhi pengaturan apapun yang Tuan buat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Qian Lao ini, Xiao Yan segera kembali menatap ke sekeliling dan berkata bahwa Xiao Yan tidak dapat berbicara tentang pengaturan.
Ia hanya ingin memberitahu semua orang bahwa benua Dodi adalah rumah mereka. Rumah bobrok ini membutuhkan mereka semua untuk dibangun kembali. Selain itu kota suci pada saat ini sudah tidak ada lagi dan di benua Dodi hari ini tidak ada yang bisa menerobos ke dosen. Hal itu dikarenakan 3000 jalan pada saat ini benar-benar telah disegel. Jika mereka pada saat ini ingin balas dendam ke alam Dewa Darah, maka mereka harus membiarkan benua Dodi pada saat ini bangkit kembali. Hanya dengan bangkit kembali dan mengelola orang yang menjadi lebih kuat, maka akan ada harapan bagi mereka untuk menang. Hal ini bukan karena Xiao Yan tidak berasa percaya diri, tetapi setidaknya benua Dodi saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengalahkan alam Dewa Darah. Mendengar penjelasan Xiao Yan ini, semua orang pada saat ini benar-benar kaget. Kerumunan mengeluarkan banyak gumaman yang terdengar di telinga Xiao Yan. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa tidak ada lagi orang yang mampu menerobos ke tingkat dosen. Selain itu, bahkan 3000 jalan ini benar-benar telah diblokir. Alam Dewa Darah benar-benar menjijikan dan perseteruan ini tidak akan berakhir sampai kedua belah pihak benar-benar musnah. Di tengah-tengah kerumunan yang pada saat ini seseorang melangkah maju. Ia menaklukkan tangannya ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah ada cara untuk membatalkan segel 3000 jalan tersebut. Jika segel tidak dilepas maka benua Dodi benar-benar tidak akan bisa bangkit kembali. Ia mengerutkan kening ketika Xiao Yan mendengar pertanyaan tersebut. Meskipun ia adalah penguasa dunia, tetapi Xiao Yan tidak pernah mengambil alih pengelolaan benua Dodi secara menyeluruh, masih lebih mengandalkan dewa penjaga. Xiao Yan benar-benar merasa khawatir harus meminta bantuan dari leluhur Xiao Tian. Memikirkan hal ini, pada akhirnya ia pun segera berkata bahwa Xiao yang tidak tahu apakah ia dapat membuka segel 3000 jalan, tetapi bahkan jika itu dapat dicabut akan mengambil resiko besar dan ia akan mencari jalannya. Semua orang pada saat ini jangan khawatir karena semua orang yang berada di sini adalah elit dari elit yang dipilih di benua Dodi kuno. Setelah malapetaka langit dan bumi, begitu juga dengan bencana kuno, benua Dodi benar-benar telah kehilangan terlalu banyak hal. Ia berharap orang-orang dapat sepenuhnya membantu perkembangan dari benua Dodi. Saat ini mereka dapat membantu untuk memupuk lebih banyak orang menjadi lebih kuat. Semua orang pun terdiam pada saat mereka mendengar penjelasan Xiao Yan ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa ras yang berada di benua Dodi sekarang mirip dengan yang berada di benua Dodi kuno. Mereka pada saat ini juga terbagi menjadi ras manusia, ras iblis, ras monster, dan keluarga monster. Pendeta tertinggi juga pada saat ini telah almarhum dari benua ini. Oleh karena itu Xiao Yan ingin semua orang memberitahunya situasi spesifik mereka. Ia ingin mengetahui dari ras manakah mereka berasal agar ia dapat melakukan pembagian. Hal itu dikarenakan pendeta tertinggi telah meninggal dari dunia ini dan ia benar-benar tidak meninggalkan apapun kepada Xiao Yan. Ketika Xiao Yan hendak menanyakan perihal ini kepada semua orang, Qian Lao pun segera berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Ia segera mengeluarkan slip giok di tangannya dan segera menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ia berkata bahwa pendeta tertinggi telah menghitung semua orang inilah yang secara khusus diperintahkan oleh pendeta tertinggi untuk menyerahkannya kepada Tuan Xiao Yan. Ia pun tertegun sejenak dan pada saat ini berpikir bahwa pendeta tertinggi ternyata telah jatuh dan tidak meninggalkan apapun kepada Xiao Yan. Sepertinya Xiao yang benar-benar memiliki pemahaman yang salah terhadap pendeta tertinggi. Tampaknya hal-hal yang ditinggalkan oleh pendeta tertinggi akan muncul pada waktu tertentu dan saat dibutuhkan oleh Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu seberapa jauh pendeta tertinggi telah mengatur hal ini untuk Xiao Yan. Akhirnya Xiao Yan menekan perasaan ini dan segera mengangguk sebelum akhirnya mengambil token tersebut. Xiao Yan pun mengucapkan terima kasih kepada Qian Lao dan segera kekuatan spiritual Xiao Yan menembus ke dalam slip giok. Serangkaian informasi dari pendeta tertinggi pada akhirnya segera membanjiri pikirannya. Suara dari pendeta tertinggi pada saat ini menjelaskan bahwa ada total 108 orang di sini. 20 di antara mereka adalah ras manusia, 20 orang ras iblis, dan 20 orang ras monster, serta 20 orang dari keluarga Warcraft. Selain itu, ada juga 28 elit top dan beberapa alkemis. Ada juga beberapa di antara mereka yang mahir dalam pembuatan senjata dan itu benar-benar telah dipilih dengan hati-hati. Penguasa dunia mungkin tidak lagi ada di sini ketika ia mendapatkan batu Gyoki ini. Oleh karena itu, ia pada saat ini benar-benar meminta maaf karena ia tidak dapat melanjutkan hal ini dengan penguasa dunia. Ia akan menyerahkannya kepada penguasa dunia untuk bagaimana mengatur mereka. Pendeta tertinggi berpikir sepertinya penguasa dunia pada saat ini sudah memiliki ide yang bagus. Mendapatkan informasi yang terperinci ini sesungguhnya relatif mudah bagi Xiao Yan untuk mendistribusikan kembali orang-orang ini ke klan mereka. 4 kekuatan besar di benua Dodi pada saat ini benar-benar masih menjadi kekuatan teratas kota Jungsu. Dengan memasukkan mereka ke dalam keluarga mereka masing-masing maka mereka juga akan dapat menggunakan keuntungan mereka. Selain itu 28 orang yang lainnya yang tersisa juga pada saat ini akan bisa membantu kekuatan di Xiao Mansion.
Dengan begitu, maka kekuatan dari benua Dodi ini benar-benar akan bisa mencapai kekuatan seperti di masa lalu. Memikirkan hal ini, ia pun kembali menoleh ke arah semua orang dan lanjut berbicara. Ia berkata bahwa semua orang adalah senior dan ahli dari zaman kuno, oleh karena itu jika mereka ingin menang dalam perang maka mereka harus bekerja sama. Menanggapi hal tersebut, semua orang pada saat ini menggangguku. Sementara itu Qian Lao pada saat ini mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan. Qian Lao pada saat ini bertanya bahwa jika 3000 cara ini tidak dapat dibuka, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha untuk memupuk anak muda, dengan begitu tidak akan ada orang baru yang mampu menerobos ke dosen. Oleh karena itu jika itu permasalahannya, maka mereka tidak akan bisa bersaing dengan Nalam Dewa Darah. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menganggukkan. Xiao Yan lanjut berkata bahwa ia akan menemukan cara untuk melakukan hal ini, tetapi pada saat ini sebaiknya semua orang mengikuti Xiao Yan keluar terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini saling melirik dan mereka merasakan perasaan yang aneh di dalam hati mereka. Sudah puluhan ribu tahun mereka benar-benar terjebak di dalam gua ini, hingga pada akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk keluar dan melihat kembali sinar matahari. Semua orang bersemangat pada saat ini, begitu juga dengan Qian Lao yang tidak bisa menahan perasaannya. Xiao Yan juga pada saat ini mengajak Chaos Immortal untuk segera keluar, hingga pada akhirnya ia segera melesat. Sementara itu Chaos Immortal yang sedari tadi terdiam seperti berhala pada akhirnya segera pulih. Ia berjalan di belakang Xiao Yan. Dan baru pada saat inilah semua orang memperhatikan Chaos Immortal juga menitipkan matanya sedikit dan pada saat ini menatap ke arah Chaos Immortal. Ia berusaha keras untuk mengingat hingga pada akhirnya pupilnya seketika bergetar. Tiba-tiba ia pun mengepalkan tinjunya pada Chaos Immortal dan mulai berbicara. Qian Lao pada saat ini berkata sepertinya ini seharusnya menjadi pewaris dari sang ratu. Meskipun auranya lemah tapi orang tua ini tidak akan pernah salah. Mendengar dan melihat gerak-gerik dari Qian Lao pada saat ini Chaos Immortal tentu saja kaget, tetapi ia dengan cepat pulih dan segera menaklukkan tinjunya. Dengan sedikit tersenyum Chaos Immortal pun bertanya, sepertinya ratu yang disebutkan oleh senior pasti ibu dari Chaos Immortal pun pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa sang ratu ia adalah orang paling cantik di dunia, tetapi sayang sekali nasib dari ratu ini benar-benar sangat singkat. Setelah selesai berbicara wajahnya menunjukkan kesedihan dan Chaos Immortal sedikit terpanah. Chaos Immortal tidak berharap ia akan bertemu seseorang ilusi. Setelah percakapan itu semua orang pada saat ini melesat mengikuti pergerakan dari Xiao Yan. Pada akhirnya ratusan sosok pada saat ini benar-benar bergantung di udara di atas tanah dari gua. Saat ini Xiao Yan juga memutuskan untuk segera pergi ke keluarga Warcraft. Semua orang di kalangan Warcraft bergetar melihat ke atas langit. Para leluhur ini benar-benar bergetar melihat kondisi dari benua Dodi yang pada saat ini berada di hadapan mereka. Mereka berkata bahwa ia ingat dahulu tempat ini adalah sebuah gurun pasir, tetapi tanpa diduga pada saat ini itu telah menjadi habitat dari keluarga Warcraft. Semua orang pada saat ini menikmati pemandangan yang ada hingga pada akhirnya semua orang sampai di keluarga Warcraft. Begitu sampai di aula, Xiao Yan pada akhirnya menaklukkan tinjunya kepada Chaos Overlord. Dia mengangguk melirik ke arah semua orang. Sebelum akhirnya menatap ke arah ratusan orang yang berada di belakangnya Xiao Yan, Chaos Overlord dan Hu Chai Huang pada saat ini sama-sama berteriak dengan hormat ketika ia menyapa leluhur mereka. Tekanan darah dari leluhur ras zaman kuno benar-benar memaksa Chaos Overlord dan Hu Chai Huang pada saat ini berlutut. Pada saat ini tidak hanya keduanya yang perlu itu, tetapi juga semua orang di keluarga Warcraft berlutut menahan tekanan darah tinggi. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan berbalik dan berkata kepada orang-orang yang berada di belakangnya. Xiao Yan menjelaskan bahwa 20 senior dari keluarga Warcraft akan diserahkan kepada keluarga Warcraft. Setelah itu 20 orang yang menonjol di antara ratusan tokoh pada saat ini segera melangkah maju. Sosok mereka pada saat ini berbeda-beda dan salah satu di antaranya ada Han Biao. Aura yang dipancarkan dari masing-masing orang ini benar-benar sangat kuat dan membuat semua orang kaget. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiao Yan membutuhkan seorang pemimpin. Ia membutuhkan senior dengan kekuatan dan prestise untuk mengambil alih hal tersebut. Dengan begitu maka akan lebih mudah bagi mereka untuk mengatur banyak hal di masa depan. Oleh karena itu pada saat ini siapakah di antara mereka yang bersedia untuk mengambil posisi ini? Namun tidak ada satupun di antara 20 orang ini yang berdiri. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan pada saat ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat Han Biao.
Pada saat ini maju selangkah Han Biyo berkata, karena tidak ada yang mau berdiri maka biarkan Han Biyo untuk melakukan hal tersebut. Apakah pada saat ini penguasa dunia akan menyetujui hal tersebut atau tidak? Setelah berbicara Han Biyo pun menatap ke arah sekeliling sementara Xiao Yan pada saat ini terdiam berpikir. Meskipun Han Biyo telah bertempur dengan Xiao Yan secara logis itu dianggap sebagai episode kecil, namun pada akhirnya hal itu juga yang segera membuat Han Biyo mengagumi sosok Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini bukanlah bocah kecil yang benar-benar pendendam. Ia pada akhirnya segera berkata karena senior Habio bersedia mengambil tugas ini. Tentu saja itu yang terbaik dan keluarga Warcraft akan dipercayakan kepadanya. Kios Overlord dan Huo Chai Huang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang mengatur leluhur mereka. Ekspresi di wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kengerian dan ketidakpercayaan mereka. Dalam hatinya bertanya-tanya apa-apaan yang dilakukan oleh bocah ini. Bahkan leluhur dari klan Warcraft pada saat ini harus mematuhi perintahnya. Ia saat ini kembali berkata bagaimana hal-hal di klan akan berkembang terserah dari mereka. Jika senior Han Biyo memiliki kebutuhan atau kesulitan maka ia dapat menjelaskannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan akan mencoba yang terbaik untuk membantu dan mencarikan solusi. Mendengar perkataan dari Xiao Yan, ini semua orang pada saat ini tidak memiliki keberatan. Sedikitpun semua orang pada saat ini mengangguk dan merasa yakin dengan pengaturan yang dibuat oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan juga pada akhirnya tiba-tiba teringat sesuatu. Xiao yang berkata bahwa klan Warcraft ada juga ular piton penelan surga, berharap mereka akan menjaganya. Mendengar hal tersebut ke-20 orang pun seketika tertawa dan benar-benar terlihat bahagia. Pada akhirnya setelah mengatur semua ini Xiao Yan pun memutuskan untuk segera pergi. Ia akan menuju ras manusia, ras monster dan rasi iblis. Xiao Wan pada akhirnya menaklukkan tinjunya pada 20 orang senior kuno dan mengucapkan selamat tinggal kepada Kios Overlord dan Huo Chai Huan. Singkat cerita Xiao Yan pun dia menuju perjalanan ke ras manusia, ras iblis dan juga ras monster. Xiao Yan pun mengirim para leluhur Dosian yang telah dia bangkitkan ke ras masing-masing sama seperti kepada klan Warcraft. Akhirnya Xiao Yan pun telah mengatur semua para leluhur ini sampai akhirnya tiba peperangan melawan alam dewa darah. Mereka semua harus meningkatkan kekuatan masing-masing. Sekarang baik dari ras manusia, ras monster, ras iblis dan keluarga Warcraft semuanya telah diatur dengan benar. Ia pun menghela nafas sementara pada saat ini King Haoran segera menghampiri Xiao Yan. Ia bertanya dari mana Xiao Yan menemukan leluhur iblis ini. Ia pada saat ini sedikit ketakutan. Leluhur ini muncul terlalu tiba-tiba seolah-olah mereka merangkak keluar dari kuburan. Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin King Haoran tidak terkejut. Sementara itu ia pada saat ini segera tersenyum dan berbicara kepada King Haoran. Ia berkata agar saudara King Haoran pada saat ini mengatur leluhur ini terlebih dahulu. Ini adalah waktu yang tepat untuk kebangkitan dari iklan di iblis. Adapun dari mana mereka berasal dan mengapa mereka datang ke sini, kakak King Haora akan secara bertahap mengetahui hal tersebut di masa depan. Sekarang masih ada 28 orang yang tersisa. Orang-orang ini bukan milik kekuatan apapun yang berada di benua Dodi. Mereka dapat dianggap sebagai elit pembudidaya biasa yang ditinggalkan oleh benua Dodi kuno. Masing-masing di antara mereka pada saat ini benar-benar memiliki keterampilan yang unik. Dan Xiao pun tahu dari orang-orang ini mereka semua ada yang memiliki kemampuan spiritual dan juga alkemis lebih hebat darinya. Bagaimanapun orang-orang ini berasal dari zaman kuno. Kemudian Xiao Yan pun mengatakan kepada leluhur yang tersisa bahwa mereka bisa tinggal di Xiao Mansion, dan mereka bisa melakukan apapun atau meningkatkan kekuatan mereka. Sampai saatnya tiba kita akan berkumpul bersama-sama untuk melawan alam dewa darah. Di sisi lain Xiao yang pergi dalam ruangan latihan. Ia meningkatkan kembali kekuatannya. Hal itu dikarenakan pada saat ini energi di benua Dodi benar-benar tidak cukup untuk membuat ia meningkatkan kekuatannya. Jika ia pada saat ini masih terus berlatih di benua Dodi, maka menurut kecepatan kultivasi normal seperti itu, ia yang tidak akan pernah bisa mengejar jejak dari alam dewa darah. Bukankah dengan begitu bahkan ia benar-benar tidak akan bisa bersaing dengan alam dewa darah? Memikirkan hal ini Xiao Yan pun segera menekan emosinya, dan terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini mulai berpikir tentang cara untuk membuka segel 3000 jalan. Ia pada akhirnya berdiri di sebuah tempat dan segera berteriak ke arah langit. Xiao Yan berteriak memanggil nama dari senior Su Tian. Junior pada saat ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Bisa ke senior keluar dan menemui Xiao Yan. Xiao Yan kembali datang ke pavilion batu. Xiao Tian pada saat ini sudah berada di sana. Hingga pada akhirnya Xiao Yan pun segera duduk. Keduanya membuka pembicaraan dengan pembukaan yang santai hingga pada akhirnya menjadi semakin serius. Xiao Tian pada saat ini memuji Xiao Yuan bahwa Xiao Yan melakukan pekerjaan ini dengan baik. Bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin berterima kasih kepada senior atas saran dan bantuannya sepanjang jalan. Jika Xiao Yan seorang diri, Xiao yang pasti tidak akan bisa menyelesaikan hal tersebut. Setidaknya meskipun Xiao Yan bisa melakukan hal tersebut, hal itu tidak akan berjalan dengan mudah.
Ia segera menatap kosong sebelum akhirnya ia lanjut berbicara. Ia berkata bahwa ia pada saat ini tidak pantas untuk pujian seperti ini. Xiao Yan telah melakukan semuanya sendiri, oleh karena itu Xiao Yan tidak boleh pamer kepada leluhurnya. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum masam hingga pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengungkapkan tujuannya datang ke sini. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan datang kepada senior kali ini untuk bertanya apakah 3000 jalan yang tersembunyi dari benua Dodi dapat muncul kembali. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Xiao Tian pun merenung sejenak. Ia lanjut berkata bahwa 3000 jalan yang tersembunyi dari benua Dodi memang dapat ditemukan, tetapi konsekuensinya mungkin pada saat ini berada di alam Dewa Darah. Intinya kunci untuk membuka 3000 jalan itu berada di alam Dewa Darah. Jika begitu permasalahannya menurut Xiao Yan, apakah pada saat ini benua Dodi mampu untuk melawan alam Dewa Darah? Menanggapi hal tersebut, Xiao Tian pun pada saat ini menghela nafas dan berkata memang dari perspektif benua Dodi pada saat ini mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Tetapi jika 3000 jalan ini tidak dapat dibuka kembali, apakah benua Dodi masih memiliki masa depan? Xiao Yan pada saat ini berkata dengan sungguh-sungguh dan sekarang Xiao Yan semakin membenci alam Dewa Darah. Xiao Yan pada akhirnya merenung dan tanpa sadar bergumam, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar bersungguh-sungguh, ia pun merasakan prihatin di dalam hatinya. Xiao Tian pun menggelengkan kelapanya dan berkata sangat jarang melihat Xiao Yan begitu berdedikasi pada benua Dodi. Ia pada saat ini memiliki solusi lain, tetapi metode ini mengharuskan Xiao Yuan untuk menyelesaikannya bersama-sama. Jika tidak, maka benua Dodi di pada saat itu benar-benar akan dalam kondisi yang bahaya. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya tersenyum. Ia lanjut bertanya agar senior pada saat ini memberitahu Xiao Yan apa yang harus Xiao Yan lakukan. Ia tersenyum dan pada saat ini perlahan-lahan segera membuka mulutnya. Ia berkata sekarang kekuatan di benua Dodi tidak lagi menjadi ancaman bagi alam Dewa Darah. Faktanya mungkin saja kita bisa membuka segel dari 3000 jalan, tetapi untuk berjaga-jaga jika alam Dewa Darah menemukannya maka itu akan berakhir, jadi itu akan percuma. Jika alam Dewa Darah mengetahui hal tersebut maka benua Dodi benar-benar akan dicekik oleh mereka. Bahkan benua Dodi dia akan diasingkan sampai seluruh dunia menjadi tidak bernyawa. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan sangat menyadari keseriusan situasi ini. Tentu saja Xiao Yan pun bertanya-tanya apakah ada jalan lain untuk menahan sebentar alam Dewa Darah agar tidak bertindak datang ke sini. Xiao Tian pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya segera berbicara perlahan kepada Xiao Yan. Ia berkata bahwa Xiao Yan harus ikut di dalam kompetisi. Pada saat itu Xiao Yan akan mewakili benua Dodi dan tampil dalam kompetisi. Begitu Xiao Yan mendapatkan peringkat yang bagus, maka Xiao Yan akan disukai oleh beberapa orang yang berasal dari alam yang lebih kuat. Dengan begitu maka Xiao Yan benar-benar akan menemukan pendukung atau bahkan aliansi sementara. Jika pada saatnya itu tiba maka bahkan alam Dewa Darah tidak akan berani bertindak gegabah. Mendengar perkataan dari Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan masih terus bertanya kompetisi macam apakah itu, siapakah lawannya dan dimanakah Xiao Yan akan ikut kompetisi itu. Xiao Tian pada akhirnya segera lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa itu adalah kontes 10.000 alam. Untuk lawannya bisa merupakan seorang dosian, atau bahkan lebih tinggi. Di puluhan ribu alam ini ada monster di mana-mana dan ada banyak jenius yang lebih jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun kemungkinan untuk Xiao Yan menang di levelnya pada saat ini sangatlah kecil. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Tian dan Xiao Yan pada saat ini mengepalkan tinjunya. Mata Xiao Yan saat ini juga menunjukkan tekad dengan karakternya. Tentu saja ia tidak akan mundur. Setelah mendengar orang-orang yang disebutkan oleh Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan bersedia untuk ikut kompetisi itu. Tidak peduli siapa lawannya atau tingkat kekuatan apa mereka. Xiao Yan akan melakukan semua untuk orang-orang yang ingin ia lindungi. Xiao Yan bersedia untuk pergi. Jawaban tegas Xiao Yan ini seketika benar-benar membuat Xiao Tian sangat terjekut. Xiao Tian pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan tampaknya sudah menyadari resiko tersebut. Xiao Yan mungkin pada saat ini merupakan eksistensi tertinggi yang berada di benua Dodi. Tetapi setelah Xiao Yan keluar, Xiao Yan benar-benar bukanlah apa-apa dan Xiao Yan akan mati kapan saja ditekan oleh mereka. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tertawa dan berkata apakah senior pada saat ini bercanda? Ia mungkin bisa hidup dengan aman di benua Dodi, tetapi sekarang benua Dodi benar-benar sangat lemah. Tidak ada yang tahu kapankah benua Dodi benar-benar akan diserang. Oleh karena itu, daripada hidup dalam ketakutan di sini, lebih baik ia yang benar-benar bertarung langsung di arena. Terlebih lagi perseteruan alam Dewa Darah dan benua Dodi juga harus segera dibalaskan. Xiao Tian pun menatap ke arah Xiao Yan dengan kilatan kekaguman di matanya. Ia berkata bahwa keyakinan dan kerja keras adalah hal yang baik. Sangat jarang ia melihat orang seperti ini.
Xiao Yan pada saat ini masih mempertahankan antusiasme yang begitu besar, namun begitu Xiao Yan melangkah keluar dari jalan ini tidak akan ada jalan untuk kembali. Apakah Xiao Yan berhasil hidup atau mati, benua Dodi benar-benar akan bersama dengan Xiao Yan. Baik makmur ataupun hancur mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan berpikir ia bisa menjadi lebih kuat, dan Xiao Yan memiliki kepercayaan diri. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak dan lanjut berkata bahwa hal itu benar-benar sangat bagus. Xiao bisa dipromosikan ke dosen hanya dalam waktu sesingkat itu. Kemudian Xiao Yan pun bergumam, aku akan ikut dalam kompetisi dalam 1000 alam itu, siapapun lawannya, dosian ataupun para dewa, aku akan melawan mereka demi benua Dodi. Aku akan melakukan apapun, aku rela mengorbankan semua yang aku miliki demi orang-orang yang aku cintai, dan terutama untuk membalaskan dendam kepada alam-alam dewa dara yang telah melakukan hal keji kepada benua Dodi. Kompetisi 1000 alam. Ia akan memperlihatkan Xiao Yan peta laut bintang yang menandakan perkiraan posisi beberapa alam. Setelah ia mengucapkan hal tersebut, pada saat ini ada gambaran peta yang berada di hadapan Xiao Yan. Xiao Tian pun menunjukkan beberapa wilayah dan segera menjelaskannya kepada Xiao Yan. Perhentian pertama Xiao Yan adalah pergi ke bintang Hongmangu. Hanya di sini Xiao yang dapat memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi. Setelah itu ia akan mengetahui proses spesifiknya di masa depan. Jarak untuk menuju ke bintang Hongmangu ini membutuhkan waktu sekitar 2000 tahun, tetapi akan ada lubang cacing yang dapat mempersingkat waktu. Mendengar perkataan Xiao Tian ini, Xiao Yan pada saat ini masih memiliki puluhan ribu origin ki di tangannya. Xiao Yan pun terus melihat peta dan pada saat ini ia segera kembali bertanya berapa banyak waktu yang tersisa sebelum dimulainya kompetisi. Seharusnya itu akan dimulai dalam waktu 500 tahun, sebuah kompetisi diadakan setiap 10.000 tahun, oleh karena itu waktunya pada saat ini sedikit mepet. Ia pada akhirnya sontak berdiri dan menaklukkan tangannya memberi hormat kepada Xiao Tian bahwa pada saat ini waktunya memang sangatlah ketat, tetapi jika ia pada saat ini meninggalkan benua Dodi, ia khawatir akan merepotkan senior untuk membantu dirinya. Ia pun mengangguk dan kembali berbicara. Ia berkata bahwa ia tidak akan campur tangan dalam pengembangan dari benua Dodi, tetapi ia juga tidak akan pernah berdiam diri jika ada invasi asing yang masuk ke benua Dodi. Selain itu, Xiao Yan juga telah mengeluarkan kekuatan yang telah disembunyikan di benua Dodi. Dengan begitu area ini akan sangat baik-baik saja untuk saat ini. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini merasa sedikit lega di dalam hatinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali berbicara. Ia tidak akan memberitahu Xiao Yan terlalu banyak hal. Ia berharap ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dan selalu Syahwutian. Xiao Yan pun kembali memberikan hormat dan pada saat ini segera berterima kasih atas bantuan dari leluhur Syahwutian. Setelah ia kembali ke Clans mulai merencanakan urusannya, ia pada saat ini berpikir siapakah yang akan mengelola Clans Xiao jika dia pergi. Ia merasa bahwa Qian Lao, salah satu dosian yang Xiao Yan bangkit sebelumnya, ia adalah pilihan yang terbaik. Ia tidak hanya memiliki presisi di antara para leluhur ini, tetapi juga sangat kuat. Oleh karena itu, ia paling cocok untuk bertindak sebagai agen dan mengurus klan Xiao. Terlebih lagi ada juga Li Shaolong dan ia pasti akan bisa membantu Qian Lao. Meskipun kekuatan dari Li Shaolong tidak kuat, tetapi posisinya di Xiao Mansion masih sangat penting. Pikirannya sangat cerdas dan juga ia membuat perkembangan. Dengan adanya Li Shaolong dan Qian Lao di sini tidak akan ada permasalahan besar. Setelah menyelesaikan permasalahan ini, ia pun pada akhirnya segera bergegas ke Bahtera, Yunshin. Leluhur dari klan monster, dia masih duduk tenang menunggu Gu Wihin yang sebelumnya dibangkitkan oleh Xiao Yan, yaitu cinta sejatinya. Sudah lama waktu berlalu, tetapi Gu Wihin pada saat ini masih belum bergerak. Hal ini membuat Xiao Yan menjadi sedikit bingung. Oleh karena itu, ia segera memeriksanya. Setelah memeriksa, ia yang tiba-tiba menemukan bahwa aura Gu Wihin pada saat ini tidak stabil. Pada saat ini ada yang salah. Yunshin pun segera menjadi gugup saat mendengar perkataan Xiao Yan dan segera bertanya apakah yang terjadi pada Gu Wihin. Xiao Yan pun pada saat ini segera merasakan aura dari Gu Wihin dan ia tiba-tiba seketika mengerti tanpa sadar bergumam bahagia bahwa ini dalam proses kebangkitan dan tiba-tiba sosok manusia pun berakhirnya muncul dari gumpalan energi tersebut. Yunshin sangat bahagia ketika melihat orang yang dia cintai kembali muncul. Xiao Yan memutuskan untuk segera meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, Xiao Yan tinggal di benua Dodi selama setahun dan selama periode waktu ini Xiao Yan mengamati perkembangan berbagai ras dan situasi perkembangan jauh lebih baik dari yang diharapkan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar merasa sangat nyaman dan Xiao Yan pada saat ini merasa lega sebelum Xiao Yan pergi. Akhirnya waktu keberangkatan pun telah tiba dan setelah bertukar salam dan mengucapkan selamat tinggal, Xiao Yan pada akhirnya segera berdiri di bahtera itu.
Xiao Yan yang berdiri di atas bahtera pada saat ini menatap ke arah kejauhan. Ia menunjukkan nostalgia dan pada saat ini bergumam ketika meninggalkan benua Dodi dia harus melewati benua Doki. Dan ini alasan bagus untuk kembali ke benua Doki terlebih dahulu untuk melihat anak-anak dan ayah kakak yang sekarang di benua Doki apakah mereka baik-baik saja. Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh anak-anaknya pada saat ini. Pada akhirnya suara ledakan bahtera pun bergema dan perlahan-lahan bahtera bergerak. Akhirnya Xiao dan kelompoknya sekarang akan menuju kompetisi 1000 alam. Namun sebelum itu dia akan mampir dulu untuk menghisap rokok Magnum ke benua Doki sambil melihat anak-anaknya. Hingga pada akhirnya mereka pun pergi. Pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk kembali terlebih dahulu ke benua Doki. Pada akhirnya dalam waktu singkat mereka pun segera sampai di lubang cacing. Xiao Yan mengendalikan arah dari bahtera dan pada saat ini kelompok Xiao Yan segera memasuki kehampaan. Sementara itu di sisi lain di lautan ketiadaan tepatnya di bahtera hitam dan merah seorang pemuda pada saat ini merawat serigala darah yang terluka. Dengan hati-hati ia mengambil beberapa pil obat penyembuhan untuk serigala darah. Pada akhirnya serigala darah pun terbatuk 2 kali. Dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Ia pun segera duduk dan bersila sebentar sebelum akhirnya ia membuka matanya. Pangeran ketiga pada akhirnya segera bertanya kepada serigala darah apakah pada saat ini ia baik-baik saja. Serigala darah pun menggelengkan kelapanya dengan mata yang pada saat ini merah. Ia tidak pernah berharap bahwa ia benar-benar akan dikalahkan oleh makhluk dari dunia yang lebih rendah. Serigala darah pun pada akhirnya berkata bahwa ia tidak apa-apa. Apakah pada saat ini mereka dalam perjalanan kembali? Pangeran ketiga pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka sekarang dalam perjalanan kembali ke alam Dewa Darah. Ia tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu kuat di alam ini. Selain itu ada juga Master Ilusi yang kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan suci. Mendengar hal tersebut serigala darah pun segera berkata bahwa orang yang ia lawan juga memiliki kekuatan spiritual keadaan suci. Ia benar-benar harus membalas dendam ini dan ia akan datang kembali. Serigala darah benar-benar memiliki kemarahan di dalam hatinya dan pada saat ini nama Xiao Yan benar-benar diukir di dalam hatinya. Serigala darah pun lanjut berkata bahwa lain kali ia akan mencari perisai jiwa. Jika bukan karena kekuatan spiritual orang ini di keadaan suci ia pasti akan bisa membunuhnya. Kali ini dapat dikatakan bahwa serigala darah benar-benar terlalu ceroboh. Ketika berhadapan dengan orang ini ia tidak pernah berpikir bahwa dunia tingkat rendah seperti itu akan memunculkan seorang dosen yang cukup kuat. Wajah serigala darah pada saat ini sangat jelek sementara wajah dari pemuda itu sedikit pucat. Melihat hal ini serigala darah pun segera bertanya apakah pangeran ketiga pada saat ini juga terluka. Pangeran ketiga pada akhirnya segera berkata kepada serigala darah bahwa kakak serigala darah tidak perlu khawatir. Ia pada saat ini benar-benar baik-baik saja dan akan segera pulih untuk waktu singkat. Selain itu kakak serigala darah juga jangan mengkhawatirkan mengenai orang-orang dari klan. Mereka tidak akan menyalahkan kakak serigala darah untuk permasalahan ini. Ketika mereka kembali ia akan memberitahu ayahnya bahwa ia memohon pada kakak serigala darah untuk mengajaknya bermain-main. Dengan begitu maka kakaknya tidak akan menghukum kakak serigala darah. Mendengar hal tersebut pada saat ini serigala darah hanya bisa terdiam. Perasaan hatinya pada saat ini benar-benar sangat buruk dan ia benar-benar memikirkan pertempuran sebelumnya melawan Xiao Yan. Pada akhirnya ia menekan emosinya sebelum akhirnya ia terdiam dan segera menutup matanya. Kedua orang ini memutuskan untuk menyembuhkan luka mereka dan kembali ke alam Dewa Darah dengan kesal. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berada di dalam jalur lubang cacing. Xiao yang benar-benar tidak sabar menantikan kedatangannya ke benua Doki. Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin segera sampai ke benua Doki dan bertemu dengan semua keluarganya. Kelompok Xiao Yan yang pada saat ini mondar-mandir di lubang cacing. Ketika Xiao Yan pertama kali datang ke benua Dodi, ia juga melalui lubang cacing laut bintang ini, tetapi butuh banyak waktu untuk Xiao Yan sampai ke sana. Saat itu Xiao Yan mengandalkan kekuatan terbangnya sendiri, sementara pada saat ini Xiao Yan memiliki bantuan dari bahtera. Oleh karena itu, waktu keberangkatan ini benar-benar secara alami sangat dipersingkat. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiao Dan adalah sosok yang paling ingin tahu dan segera bertanya kepada Xiao Yan kemanakah mereka akan pergi. Sekarang semua orang juga sedikit penasaran mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Zhan. Dari semenjak mereka berangkat sampai sekarang ia tidak pernah mengatakan kemana mereka akan pergi. Pada saat ia tidak berencana untuk memberitahu semua orang sebelumnya, ia yang tidak ingin menyebabkan terlalu banyak tekanan psikologis bagi mereka. Pada akhirnya ia segera berkata bahwa tempat yang akan mereka tuju disebut dengan Bintang Hongneng. Mereka akan ikut kompetisi dalam kontes 10.000 alam yang berada di sana. Mendengar dua kata yang asing ini semua orang pada saat ini sedikit terkejut, tetapi tidak sulit bagi mereka untuk memahami perkataan dari Xiao Yan.
Bintang Hongmeng ini pasti merupakan dunia baru dan sepertinya kontes 10.000 alam seharusnya menjadi kompetisi berskala besar pada saat ini. Mereka terus bertanya kepada Xiao Yan berapa lamakah waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai bintang ini. Xiao Yan pun segera menjelaskan jika mereka tidak melalui perjalanan lubang cacing mungkin diperlukan waktu 2000 tahun untuk mencapai bintang Hongmeng, tetapi sekarang mereka melakukan perjalanan melalui lubang cacing laut bintang, waktu tempuh dari mereka seharus dipersingkat sepertiganya. Dan mereka dapat mencapainya dalam waktu ratusan tahun, tetapi tempat yang pada saat ini mereka akan kunjungi terlebih dahulu bukanlah bintang Hongmeng. Xiao Yan mengembalikan semua ingatannya ke benua Doqi yang membuat ia sedikit bersemangat. Sementara itu sosok Xiao Zhan pada saat ini masih terus mengoceh dan bertanya kepada Xiao Yan kemanakah mereka akan pergi sekarang. Xiao Yan sambil mengenang benua Doqi segera berkata bahwa mereka pada saat ini akan pergi ke benua Doqi. Tempat itu adalah tempat di mana Xiao Yan dilahirkan dan dibesarkan dan awal jadi Seles Magnum. Dan itu adalah rumah Xiao Yan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar sangat penasaran mengenai benua Doqi yang dibicarakan oleh Xiao Yan. Mereka benar-benar sangat bersemangat dan ingin mengetahui benua Doqi yang telah menciptakan orang kuat seperti Xiao Yan. Akhirnya waktu berlalu dengan cepat hingga hanya beberapa hari ujung lubang cacing benar-benar terlihat. Xiao Yan pun mengangkat kelapanya perlahan dan dengan senyum di wajahnya Xiao. Akhirnya mereka sampai. Sementara itu pada saat ini di benua Doqi di atas langit terdengar suara gemuruh yang sangat besar. Hal ini menarik perhatian semua orang di benua Doqi dan mereka semua segera menatap ke arah langit. Di antara mereka ada seorang pria dan seorang wanita yang pada saat ini terbang dengan cepat. Mereka melayang di atas langit dan keduanya pada saat ini tampak mengesankan. Keanehan yang tiba-tiba ini tentu saja mengejutkan mereka berdua. Dan mereka pada saat ini memandangi langit dengan hati-hati. Segera langit pun tampak terkoyak dan Bahtera pada saat ini berlayar keluar dari langit melihat sosok besar yang tiba-tiba muncul di atas langit benua Doqi. Seluruh benua juga pada saat ini tiba-tiba menjadi tegang. Pria dan wanita yang pada saat ini melayang di langit memperhatikan setiap gerakan Bahtera dengan waspada. Pria itu pada akhirnya segera berkata dengan suara yang dalam, siapakah yang berani masuk tanpa izin di benua Doqi? Begitu kata-kata ini terjatuh tiba-tiba bayangan hitam muncul di depan kedua orang tersebut. Mata kedua orang ini menyusut secara naluriah dan kekuatan yang kuat pada saat ini langsung mengayun ke arah mereka. Kekuatan ini pun langsung mengalahkan dua sosok yang melayang di langit. Keduanya pada saat ini terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus sebelum akhirnya mendarat. Kedua sosok itu pun pada akhirnya segera bangun dan si pria pada saat ini segera menoleh ke arah sosok wanita. Pria itu berkata bahwa sosok yang baru saja muncul benar-benar sangat kuat. Ia merasa khawatir bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkannya meskipun bekerja sama. Pria itu pun seketika memuntahkan darah dan benar-benar memiliki ekspresi cemberut. Sementara itu sosok wanita tinggi langsing pada saat ini segera menatap ke arah langit. Sosok ini memiliki daya tarik khusus dengan sisik yang berwarna-warni yang terlihat dingin. Sosok ini tidak lain tidak bukan adalah Xiao Xiao yang tinggal di benua Doqi dan merupakan anak pertama Xiao Yan. Begitu Xiao Xiao menatap ke arah Xiao Yan, pada saat ini ia tanpa sadar menggumamkan kata ayah. Pria yang berada di sampingnya juga pada saat ini terkejut melihat sosok yang berada di atas. Meskipun Xiao Yan dengan sengaja menyembunyikan wujud aslinya, Xiao Xiao telah tumbuh bersama dengan Xiao Yan dan secara alami ia merasakan tekanan dari garis darah. Oleh karena itu Xiao Xiao pada saat ini buru-buru memberitahu sosok pria yang berada di sampingnya bahwa itu adalah ayahnya. Sosok pria muda ini terlihat sangat mirip dengan Xiao Yan, tetapi jika dilihat lebih dekat sosok ini bahkan lebih tampan jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Mungkin ia mewarisi darah dari Sun Er. Dan pria itu adalah Xiaolin, sang putra Xiao Yan dan Sun Er yang merupakan putra kedua Xiao Yan. Dua orang ini adalah dua anak Xiao Yan di benua Doqi. Dan mereka pada saat ini telah menjadi yang terkuat di benua ini. Di sisi lain ada seorang lelaki tua yang melayang di udara. Ia tidak terlihat seperti Xiao Xiao maupun Xiaolin dan ia pada saat ini benar-benar terasa gugup. Namun meskipun begitu ia masih berperilaku dengan sangat tenang dan melihat sosok Xiao Yan, wajahnya yang penuh dengan tanda dimakan usia segera menunjukkan senyuman hangat. Orang tua ini tidak lain dan tidak bukan adalah leluhur dari Xiao di benua Doqi, yakni Xiao Xuan. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada akhirnya maju perlahan. Ia berkata bahwa ini benar-benar sangat membosankan, benar-benar telah dikenali begitu cepat dan ia tidak sempat untuk menguji mereka berdua. Pada akhirnya sosok Xiao Yan pun benar-benar terungkap dan semua orang pada saat ini benar-benar terdiam. Tak lama setelah itu pada akhirnya suara gemuruh dari kerumunan benar-benar terdengar.
Sang legenda Xiao Yan ini bahkan setelah ribuan tahun masih menjadi topik pembicaraan semua orang. Cerita legendaris mengenai pertempuran Xiao Yan ini benar-benar selalu dibahas tanpa mengenal waktu. Entah berapa banyak junior yang pada saat ini benar-benar menganggap Xiao Yan sebagai idola dengan tujuan untuk kemajuan kekuatan. Sementara itu setelah Xiao Yan mengungkapkan identitasnya, Bahtera pun perlahan-lahan segera menggantung di atas lahan di dalam Bahtera. Sekelompok orang juga pada saat ini keluar satu demi satu dan mereka melihat ruang baru ini dengan rasa ingin tahu yang besar. Secara alami benua Doki ini memang tidak dapat dibandingkan dengan benua Dodi, tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini benar-benar memiliki rasa penasaran di dalam hati masing-masing. Sementara itu pada saat ini Xiao Xiao dan Xiao Lin juga sudah bergegas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga membuka tangannya dengan penuh kasih untuk menyambut kedua anak ini. Mereka semua pada saat ini melompat ke tubuh Xiao Yan dan jatuh di dalam pelukan. Mereka tidak bertemu selama ratusan tahun dan mereka benar-benar merindukan Xiao Yan. Begitu juga dengan ibu mereka sepanjang waktu. Pada akhirnya Xiao Xiao pun segera melepaskan pelukan Xiao Yan dan menetap ke arah sekelompok orang di belakang. Tetapi pada saat ini ia tidak melihat Ibu Sun Er dan Kailin. Xiao Xiao pada akhirnya segera bertanya di manakah Ibu Sun Er dan Ibu Kailin. Xiao Lin juga pada saat ini bertanya mengapa ibu tidak kembali bersama dengan ayah. Ia pada saat ini benar-benar merindukan keduanya. Xiao Yan pun memandangi kedua anaknya yang sudah dewasa dengan senyum bahagia di wajahnya. Xiao Yan lanjut mengeluarkan tangannya dan menggosok kelapa dari mereka berdua. Ia pada akhirnya berkata bahwa ibu lebih sibuk daripada ayah. Mereka tidak dapat kembali untuk saat ini. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya mengalihkan topik pembicaraan dan berkata bahwa sepertinya sekarang kekuatan mereka telah mencapai Dodi. Dengan begitu mereka akan dapat naik ke benua Dodi di mana itu mungkin akan lebih bermanfaat bagi latihan mereka. Selain itu mereka juga akan bertemu dengan Ibu Kailin dan Ibu Sun Er. Setelah mendengar hal tersebut baik Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini keduanya mengangguk. Wajah mereka pada saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka tersenyum lepas. Sementara itu tatapan Xiao Yan pada saat ini bergerak ke samping ke seorang lelaki tua yang sedang menunggunya sambil tersenyum. Lelaki ini adalah Xiao Xuan. Dan Xiao Yan pada saat ini segera menaklukkan tangannya untuk memberi hormat. Xiao Xuan juga sangat gembira saat Xiao Yan, dan begitu pula Xiao Yan, dan ia juga bisa merasakan bahwa aura dari Xiao Xuan pada saat ini telah mencapai tingkat Dodi meskipun ia hanya Dodi bintang 1. Begitu juga dengan Xiao Xiao dan Xiao Lin. Xiao Yan pada saat ini bertanya mengapa ketiganya tidak pergi ke benua Dodi. Sepertinya hal tersebut bukan hanya karena kekuatan yang tidak cukup dan pasti ada alasan lain. Xiao Yan pun menekan pemikirannya sebelum akhirnya segera menyapa leluhur Xiao Xuan. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu dan tampaknya leluhur Xiao Xuan dalam keadaan sehat walafiat. Menanggapi hal tersebut Xiao Xuan pun tertawa dengan arogan dan berkata akhirnya bocah ini bersedia untuk kembali dan melihat-lihat. Sosoknya segera melangkah mendekati Xiao Yan sebelum akhirnya menepuk bahu Xiao Yan dengan keras. Xiao Xuan pun lanjut berkata bahwa pada saat ini mereka harus segera pergi. Mereka jangan berbicara di sini karena ayah Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini sangat merindukan Xiao Yan. Mereka harus kembali ke klan Xiao terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya semua orang segera berangkat. Ia sudah sangat lama tidak melihat ayahnya. Begitu juga dengan kakak-kakaknya dan Xiao Yan pada saat ini sangat merindukan mereka. Klan Xiao hari ini bukan lagi klan Shao seperti di masa lalu. Klan Shao pada saat ini masih menjadi salah satu di antara 8 klan kuno. Kecepatan perkembangan klan benar-benar terlalu mencengangkan. Klan Shao benar-benar telah menjadi kekuatan dan keluarga besar di seluruh daratan benua Doki. Selain itu ia juga memiliki lokasi geografis yang benar-benar sangat strategis. Setelah Xiao Yan menjadi Dodi di klan Shao maka darah keturunannya benar-benar telah diaktifkan. Dengan begitu kekuatan seluruh klan Shao meningkat pesat. Inilah yang pada akhirnya menjadikan klan Shao dalam 100 tahun terakhir menjadi semakin kuat. Tetapi tak lama setelah itu ketika Kailin dan Sun Er dipromosikan menjadi Dodi, kekuatan klan Gu dan klan Ular juga pada saat itu meningkat pesat. Tetapi mereka tidak memiliki perkembangan kecepatan yang pesat seperti klan Shao. Pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali dan rumah besar klan Shao pada saat ini benar-benar sangat besar. Xiao Yan tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat perkembangan dari iklan Xiao ini. Selain itu di tengah klan Shao pada saat ini ada alun-alun dan di tengahnya berdiri patung Xiao Yan. Patung ini terlihat seperti aslinya dan ekspresi karakternya benar-benar diukir dengan sangat halus. Semua orang dari tim Xiao Yan pada akhirnya memuji berulang kali ketika melihat patung tersebut. Mereka berkata bahwa patung tuan muda Xiao Yan ini benar-benar sangat megah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya terbatuk 2 kali karena dipenuhi dengan rasa kemaluan.
Begitu Xiaoyan memasuki klan Xiao, Xiaoyan juga langsung dikenali oleh anggota klan. Mungkin hal itu dikarenakan adanya patung besar Xiaoyan di alun-alun. Dengan begitu anggota akan melihat patung ini setiap hari dan penampilannya telah mengakar hati orang-orang. Kerumunan pun pada akhirnya berteriak bahwa ini adalah Xiaoyan, ini benar-benar Xiaoyan dari klan Xiao. Banyak kata-kata yang dipenuhi dengan kekaguman pada saat ini meledak di antara kerumunan. Hampir seluruh klan Xiao pada saat ini benar-benar sangat hidup dan sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini terbang keluar. Puluhan ribu orang dari klan Xiao pada saat ini berkumpul bersama karena mereka benar-benar menantikan hal ini. Sementara itu Xiaoyan dipenuhi keringat dingin karena terkejut dan merasa bahwa ini terlalu dibesar-besarkan. Banyak orang yang pada saat ini mengagumi nama besar dari Xiaoyan dan membuat Xiaoyan benar-benar malu, sorak-sorai bergema di seluruh klan Xiao, dan Xiaoyan hanya bisa tersenyum kecut dan mendesak tak berdaya. Setelah Xiaoyan mengambil 2 langkah, pada akhirnya Xiaoyan berhenti dan mengangkat kelapanya untuk melihat lautan orang yang berada di hadapannya. Tatapan Xiaoyan pun menyapu mereka dan mereka bisa merasakan darah di tubuh mereka pada saat ini mendidih. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata perlahan bahwa klan Xiao pada saat ini benar-benar menakutkan. Ia pun segera melambaikan lengan bajunya dan aura yang tak terhitung segera terbang keluar dan dihirup oleh banyak sosok. Bersamaan dengan hal tersebut kerumunan pun seketika merasakan keterkejutan. Salah seorang di antara mereka segera berteriak bahwa ia benar-benar telah menembus ke Do Huang. Yang lainnya juga berkata bahwa ia juga telah meningkat Do Huang. Setelah bekerja keras yang begitu lama, pada akhirnya ia pada saat ini benar-benar telah melewati kemacetan bagi orang-orang di klan Xiao. Bahkan jika Xiaoyan pada saat ini menganggap itu hanyalah hadiah biasa, tetapi hal tersebut adalah sebuah kekayaan yang besar bagi mereka. Banyak orang pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada Kaisar Xiaoyan. Sorak-sorak kembali meletus di seluruh klan Xiao dan orang-orang yang mengikuti Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Pada saat yang sama di aula klan Xiao pada saat ini juga 3 sosok segera keluar. Seorang lelaki tua yang tampak sangat tua berlari dengan wajah yang penuh semangat. Matanya pada saat ini memerah saat ia melihat keberadaan Xiaoyan. Sebuah suara agung memanggil perlahan dengan sedikit getaran ketika ia menyebut Xiaoyan dengan sebutan Yan Er. Xiaoyan pun berhenti dan memutar kelapanya perlahan melihat wajah yang sudah lama tidak dilihatnya ini. Rongga mata dan seketika menjadi lembab. Xiaoyan masih ingat bahwa orang tua ini membeli cairan spiritual dengan segala cara untuk Xiaoyan. Xiaoyan masih ingat bahwa orang tua ini masih di sisi Xiaoyan selama masa-masa tersulitnya. Orang tua ini benar-benar menemani Xiaoyan. Ia percaya kepada Xiaoyan dan ia masih ingat bahwa orang tua ini memberikan segalanya untuk Xiaoyan. Sosok tua yang pada saat ini bergegas tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaozan. Yan pada akhirnya berlutut perlahan dan membungkuk dalam-dalam kepada ayahnya. Xiaoyan tahu bahwa ia tidak akan bisa melupakan kecintaan kepadanya yang kuat di masa kecilnya. Kasih sayang keluarga ini benar-benar sangat penting bagi Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan merasakan kesedihan di dalam hatinya. Selain itu di sisi lain sosok Xiaozan juga pada saat ini benar-benar merindukan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan pergi ia selalu mengkhawatirkan Xiaoyan. Sekarang melihat Xiaoyan kembali dengan selamat, ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Putranya yang selalu dipikirkan siang dan malam pada akhirnya benar-benar kembali di depan ayahnya. Sosok Xiaoyan pada saat ini melepaskan semua pertahanan dan kegigihannya. Mungkin setelah tahun-tahun pertumbuhan ini menjadi tak terkalahkan dan hatinya benar-benar sangat kuat. Tetapi di hadapan kasih sayang seorang keluarga, tidak peduli seberapa kuat seseorang, tentu saja ia akan menjadi emosional dan hatinya benar-benar tergerak. Ayah serta anak ini pada akhirnya saling berpelukan. Juga pada saat ini menangis sesegukan. Ia tahu bahwa putranya telah memikul terlalu banyak beban. Oleh karena itu selama bertahun-tahun sejak kepergian tidak pernah mengundurkan manajemennya atas pengaturan klan. Sejauh ini adalah pondasi yang diciptakan oleh kerja keras Xiaoyan dan tidak akan membiarkan usaha ini sia-sia. Setelah melepaskan pelukan pada saat ini Xiao yang juga melihat kakak tertuanya Xiaoding dan kakak keduanya yakni keduanya pada saat ini juga bersemangat. Mereka bertiga pun sangat bahagia karena setelah sekian lama akhirnya mereka kembali bertemu. Tentu saja pertemuan ini benar-benar menyentuh hati mereka dan sosok adiknya yang selalu dibangga-banggakan sekarang menjadi sosok yang sangat lebih kuat dari sebelumnya. Ia pun memanggil dengan ramah kakak pertama dan kakak keduanya Xiaoding dan Xiaoli juga mengangguk dengan penuh semangat. Dan ketiga saudara laki-laki ini mereka menjadi jauh lebih kuat melihat ketiganya yang pada saat ini terlihat bahagia. Pada akhirnya Xiaozan pun tertawa dengan puas, suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan ia pada saat ini segera berteriak kepada semua orang. Ia berkata bahwa hari ini orang-orang di klan Xiao akan mengadakan jamuan besar untuk merayakan kembalinya putranya. Mereka pada saat ini harus mensyukuri kembalinya Kaisar Xiaoyan. Setelah mendengar perkataan ini pada akhirnya baik
Xiao Ding dan Xiao Li pun seketika berteriak serempak. Pada akhirnya mereka segera melakukan perjamuan khusus. Besar-besaran berita kembalinya Xiaoyan juga pada saat ini menyebar dengan kecepatan tercepat. Sementara itu di suatu tempat di benua Doqi, seorang wanita pada saat ini berdiri di atas gunung. Wajahnya tampak sudah lama kehilangan minatnya dan sudut mulutnya pada saat ini sedikit bergerak. Sosok wanita ini seketika bergumam, apakah ia pada akhirnya kembali? Apakah pada saat ini pria tersebut dalam kondisi baik-baik saja? Sosok wanita ini pada akhirnya segera mengenang masa-masa bersama dengan sosok Xiaoyan. Xiaoyan telah meninggalkan benua Doqi dalam waktu ratusan tahun. Meskipun Xiaoyan pergi, tetapi bayangannya masih tak terhapuskan di hati banyak orang, termasuk juga wanita tersebut. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini di klan Xiao Xiao. Semua orang-orang dari klan benar-benar mendidih, juga sudah mabuk dan pingsan. Pada saat ini Xiaoyan berbaring di tempat tidurnya sendiri. Ia memiliki rasa seperti berada di rumah yang sebenarnya dan perasaan ini sangatlah nyaman. Sementara itu tim Xiao yang lainnya juga pada saat ini memulai tur keliling. Masing-masing mereka berkeliaran di setiap sudut benua Doqi dan melihat-lihat di sekitar. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berencana untuk menghabiskan setidaknya 1 tahun di benua Doqi. Selama masa ini Xiaoyan bermaksud untuk menghabiskan waktu yang baik bagi keluarganya yang telah terlalu lama ditinggal pergi. Xiaoyan pun terus menemani kedua anaknya dan pada saat ini saling berbincang-bincang. Mereka berbicara tentang permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan, kesulitan yang dihadapi dalam kultivasi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Mereka juga bercerita bahwa mereka pernah berhadapan dengan musuh yang benar-benar hampir membunuh nyawa mereka. Mendengar hal ini Xiaoyan pun merenung sejenak. Berdasarkan hal ini Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan tidak mungkin pergi meninggalkan mereka dengan ancaman seperti itu. Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk membimbing mereka menjadi lebih kuat dengan ia yang memberikan beberapa pengalaman bagi mereka. Tentu saja Xiaoyan tidak harus khawatir tentang masa depan mereka berdua. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata kepada mereka agar mereka segera melepaskan api di dalam tubuh masing-masing. Biarkan ayah pada saat ini melihat kekuatan api yang pada saat ini mereka miliki. Mendengar hal tersebut baik Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini mengangguk. Setelah itu mereka mengendalikan pelepasan api di dalam tubuh masing-masing. Di mata Xiao Yan pada saat ini api biru terus melompat dan mulai melingkari tubuh Xiao Xiao. Di sisi Xiao Lin pada saat ini api merah terang meledak seperti binatang buas dan melayang di sekitar Xiao Lin. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera berkata. Dengan mata yang berbinar Xiaoyan berkata bahwa ini adalah nyala api yang sangat kuat. Mereka berdua memiliki kekuatan untuk bersaing dengan seorang Dodi, tetapi pada saat ini mereka masih tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari kedua nyala api ini. Jika kekuatan mereka meningkat di masa depan, maka kedua nyala api ini akan menjadi kartu T mutlak di tangan mereka. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan kekagumannya terhadap kedua anaknya. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa selama periode waktu ini ia akan mencoba yang terbaik untuk membimbing mereka. Jika mereka memiliki keraguan tentang kultivasi atau jika mereka tidak mengerti apapun, mereka dapat bertanya kepada ayah dan ayah akan membimbing mereka dengan baik. Pada saat ini tidak secara langsung memberikan keberuntungan pada kedua anaknya. Xiaoyan menyadari bahwa sebuah perjalanan kultivasi tidak akan dapat dicapai dalam satu malam. Proses ini membutuhkan lika-liku perjalanan dan hal itulah yang pada akhirnya akan membuat seseorang semakin kuat. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berharap kedua anaknya dapat tumbuh selangkah demi selangkah dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Pada akhirnya ia selama periode waktu ini mengajari mereka dengan cara mengendalikan api dan cara menggunakannya dengan baik. Xiao pada saat ini lebih seperti Kailin dengan kepribadian yang lebih mandiri. Metode kultivasinya sangat berbeda dengan Xiaoyan. Tetapi ada satu hal yang mirip dengan ia juga memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Xiaoyan pun mengajari Xiao dengan baik. Di Shaolin agak mirip dengan Xiaoyan dengan cara kultivasi yang lebih kuat dan secara langsung. Oleh karena itu Xiaoyan juga pada saat ini mengajarkan Shaolin keterampilan bertarung pedang kuno terkuat milik Xiaoyan, yakni gerakan 1000 kaki tanpa bayangan. Selain itu selama periode waktu ini Xiaoyan juga tidak memperkenalkan King Mu'er dan Zeni kepada kedua anaknya. Xiaoyan merasa tidak perlu untuk memperkenalkan mereka pada saat ini. Sementara itu King Mu'er dan Zeni juga pada saat ini memahami niat dari Xiaoyan. Oleh karena itu mereka mengikuti tim dan pada saat ini berkeliling benua Doqi. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih sibuk dengan melatih kedua anaknya. Ia pada saat ini terus-menerus memberikan wawasannya kepada kedua anaknya. Xiaoyan benar-benar merasa sangat senang di dalam hatinya, karena pada akhirnya mereka benar-benar bisa bertemu terlebih lagi. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat kagum melihat kemampuan dari kedua anaknya. Xiaoyan seketika teringat masa lalunya.
Ketika Xiao Yan berlatih di benua Doqi, tetapi jika dibandingkan dengan anak-anaknya pada saat ini, kemampuan Xiao Yan pada saat itu tidak bisa dibandingkan. Tentu saja semua ini berkat garis darah keturunan yang telah diaktifkan oleh Xiao Yan. Setelah Xiao Yan naik ke Dodi, pada saat ini kedua anak Xiao Yan menampilkan kekuatan mereka dan perkembangan mereka benar-benar sangatlah cepat. Ia pada saat ini tidak bisa menahan senyum melihat perkembangan yang begitu pesat, dan ia pada saat ini hanya menggaruk kelapanya. Ia bergumam apakah yang telah Xiao Yan lakukan hingga anaknya pada saat ini benar-benar telah menjadi jenius yang sangat luar binasa. Ia pun memandang ke arah langit dan pada saat ini bergumam agar Kailin dan Sun Er melihat kemampuan anaknya. Pada saat ini mereka pasti akan sangat bangga melihat perkembangan keduanya. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaan ini dan lanjut fokus untuk menemani kedua anaknya berlatih. Ia terus-menerus memberikan evaluasi dan pengalaman tempurnya kepada kedua anaknya. Pada saat ini ia memiliki keyakinan bahwa keduanya benar-benar akan menjadi orang yang lebih kuat di masa depan. Sosok Xiao Xuan juga pada saat ini perlahan-lahan segera datang dari samping Xiao Yan melihat pemandangan indah pada saat ini di mana Xiao Yan sedang mengajari kedua anaknya. Xiao Xuan pun memuji Xiao Yan karena pada saat ini benar-benar meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Menyadari kedatangan dari Xiao Xuan, ia juga pada saat ini segera mengepalkan sedikit tinjunya dan segera memberi hormat. Xiao dan Xiao Lin juga segera berhenti berlatih dan mulai membungkuk kepada Xiao Xuan pun. Ia memandang kedua anak yang berperilaku baik tersebut dan lanjut memerintahkan mereka untuk terus berlatih. Ia pada saat ini memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan ayah mereka, baik Xiao maupun Xiao Lin pada akhirnya mengangguk. Sambil tersenyum dan mereka segera memutuskan untuk melanjutkan pelatihan masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit penasaran dan segera bertanya apakah yang ingin didiskusikan dengan Xiao Yan oleh leluhur. Menanggapi hal tersebut, Xiao Xuan pada saat ini bertindak tampak misterius dan berkata bahwa Xiao Yan akan mengerti. Begitu ia berjalan bersamanya, Xiao Yan pun hanya bisa mengganggu hingga pada akhirnya mereka berdua segera menghilang di puncak gunung bersama-sama. Kali berikutnya mereka berdua muncul pada saat ini mereka sudah berada di sebuah pegunungan. Pegunungan ini adalah tempat di mana Xiao Yan pernah bertempur melawan Hun Tiandi. Keberadaan dari Hun Tiandi yang disegel juga berada di pegunungan ini. Xiao Yan pun bertanya-tanya sebenarnya. Mengatakan bahwa dia merasa bingung karena dia tidak merasakan sedikit pun jiwa dari Hun Tiandi berada di tempat ini. Di sini Xiao Yan pun juga penasaran karena dia juga tidak merasakannya apa yang terjadi. Keberadaan dari Hun Tiandi yang disegel juga berada di pegunungan ini. Xiao Yan pada saat ini tidak khawatir mengenai Hun Tiandi yang tersegel di sini. Sekarang Xiao Yan tidak takut sedikit pun, bahkan jika orang ini menerobos segel sekarang Xiao Yan bahkan tidak perlu bergerak untuk berhadapan dengannya. Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit penasaran karena jika jiwa dari Hun Tiandi masih ada, Xiao Yan sangat ingin melepaskannya untuk mengamati dan menelitinya. Pada akhirnya ia segera melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengecek aura yang berada di pegunungan ini. Namun ia pada akhirnya tidak menemukan aura dari Hun Tiandi yang telah disegel olehnya. Xiao Yan benar-benar kaget ketika mengetahui jiwa Hun Tiandi hilang. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Xuan apakah ada seseorang yang menyelamatkan Hun Tiandi. Mendengar hal tersebut ia pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa ia tidak terlalu tahu hal itu, dikarenakan Xiao Xuan terlalu lemah untuk melihat keberadaan dari orang-orang ini. Mendengar perkataan dari Xiao Xuan ini, Xiao Yan pada akhirnya merenung sejenak. Xiao Yan lanjut menggelengkan kelapanya karena Xiao Yan meragukan bahwa ada orang lain yang lebih kuat di benua Doqi selain dari Xiao Xuan dan anak-anaknya. Bagaimana Hun Tiandi bisa keluar dari segel ini benar-benar aneh. Setelah Xiao Yan datang ke benua Doqi, Xiao yang telah mencari semuanya dengan kekuatan spiritualnya baik di benua dan lautan lain yang berada di benua Doqi pada saat ini tidak ada kekuatan yang melebihi mereka. Meskipun ada beberapa kekuatan yang kuat, tetapi perkembangan mereka tidak sepesat orang-orang di klan Xiao. Pada akhirnya ia bergumam tidak ada aura kuat lainnya di benua Doqi kecuali leluhur Xiao Xuan dan Xiao Lin dan Xiao Xiao. Dengan begitu maka tidak akan ada seorang pun yang akan bisa menyelamatkan Hun Tiandi. Tetapi bahkan pada saat ini leluhur benar-benar tidak bisa merasakan tekanan kuat yang telah menyebabkan jiwa Hun Tiandi menghilang. Jika Xiao Yan menebak seharusnya pada saat ini orang yang melepaskan Hun Tiandi berada di tingkat Dodi bintang 5, itu adalah satu-satunya kemungkinan sekarang yang bisa Xiao Yan simpulkan, dan Hun Tiandi ia benar-benar telah meninggalkan benua Doqi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas karena Xiao Yan sekarang menyesali ia tidak memotong rumput hingga pada akarnya, tetapi ia juga pada saat itu masih sulit bagi Xiao Yan untuk sepenuhnya melenyapkan Hun Tiandi. Nyawa setiap orang telah dikorbankan dan tidak akan ada yang selamat sama sekali.
Oleh karena itu misteri siapa yang menyelamatkan Hun Tiandi sekarang benar-benar harus diungkap. Ia pun masih berpikir untuk waktu yang cukup lama, tetapi ia pada saat ini masih belum memiliki petunjuk. Di dalam benaknya tidak ada jejak yang tersisa di tempat kejadian yang bisa dilacak oleh Xiao Yan. Tetapi sekarang Xiao Yang telah mengetahui bahwa Hun Tiandi mungkin saja masih hidup. Ia pada saat ini secara alami tidak takut, namun ia sedikit kesal. Tapi bahkan jika Hun Tiandi masih hidup, ia tidak akan menjadi sebuah ancaman. Oleh karena itu pada saat ini leluhur tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Xiao Xuan pun tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kelapanya. Hal semacam ini hanya bisa dihindari olehnya sebisa mungkin karena bahaya akan selalu ada. Xiao Xuan meyakini hanya dengan terus menjadi lebih kuat adalah cara yang paling aman untuk hal tersebut. Pada akhirnya sosok Xiao Yan dan Xiao Xuan pun sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya keduanya berpisah. Di sisi lain, setelah pertempuran antara Xiao Yan dan Hun Tiandi, bekas tempat bertempur pada saat ini dipenuhi dengan banyak bunga dan tanaman yang mekar di sekitar. Sangat jelas terlihat bahwa seseorang telah merawatnya dengan baik, dan pada saat ini ada sosok wanita cantik yang mengenakan gaun biru yang sedang menyiram tanaman. Xiao Yan menetap ke arah sosok cantik ini dari kejauhan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini ada energi pedang yang ganas menembus ke arah Xiao Yan dari bawah pavilion. Sesosok wanita pada saat ini berteriak ketika bertanya siapakah yang berani membobol tempat ini. Ia pun hanya tersenyum menghadapi energi pedang yang pada saat ini mengarah ke arahnya. Energi pedang ini menghantam wajah Xiao Yan, tetapi ia pada saat ini hanya sedikit menoleh melihat penampilan wajah ini. Sosok yang memegang pedang tiba-tiba segera menarik kembali pedangnya. Melihat wajah Xiao Yan ini, sosok yang memegang pedang itu benar-benar terlihat agak bodoh sesaat. Setelah beberapa saat pada akhirnya ia segera pulih dan ragu-ragu untuk menyebutkan nama Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini banyak kenangan mengenai pembatalan pertunangan segera melintas di benaknya. Sosok ini adalah Nelan Yanran yang akhirnya segera berdiri tepat di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum menatap ke arah Nalan. Ia pada saat itu ingin mengucapkan terima kasih atas semua kamu lakukan. Mendengar perkataan ini secara alami menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Tentu saja karena Nalan telah membatalkan pertunangan, maka Xiao Yan benar-benar berkobar menjadi orang kuat. Pada saat ini ada suara kesal yang terdengar perlahan dari samping Xiao Yan. Suara itu berkata jika Xiao Yan datang ke sini untuk mengolok-olok orang lain, maka ia sebaiknya pergi. Sosok Yun Yun pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Yun Yun masih memiliki wajah yang sama, tetapi dengan berlalunya waktu nostalgia di matanya pada saat ini sudah tidak terlihat dan ada lebih banyak ketidakpedulian. Melihat sikap Yun Yun yang seperti ini, Xiao Yan pun ragu-ragu untuk berbicara menghadapi Yun Yun. Pada saat ini emosi benar-benar sangat rumit. Pada saat itu Xiao Yan memiliki simpul di dalam hatinya mengenai Yun Yun selama pertempuran dengan Misty Cloud. Yun Yun telah memilih Yun San dan sektenya. Jika dibandingkan dengan Xiao Yan, keduanya pun saling menatap sementara. Nalan pada akhirnya diam-diam pergi. Pada saat ini hanya ada Xiao Yan dan Yun Yun yang berada di sini. Xiao Yan menyadari sudah waktunya untuk melepaskan ikatan yang pada saat ini bertahun-tahun mengganjal di hatinya. Sementara itu Yun Yun pada akhirnya segera membuka mulutnya perlahan dengan mata yang tegas yang bergetar air mata pada saat ini berkedip di matanya ketika ia berkata bahwa ia tahu ia tidak menyelamatkan Xiao Yan pada hari itu. Ia juga tahu bahwa pada saat itu ia memang ragu untuk membantu Xiao Yan. Ia tidak memilih Xiao Yan karena ia pada saat itu benar-benar masih terikat dengan misi. Tetapi pada saat ini Yun Yun benar-benar menyesali apa yang pernah ia lakukan. Setelah selesai berbicara, mata Yun Yun pun seketika bergenang dengan air mata yang hampir tumpah. Nama Xiao Yan sang penjual magnum, ini adalah nama yang tidak bisa dihapus di dalam hatinya. Wajahnya susah dihapus dan telah berputar-putar di hatinya selama ratusan tahun. Yun Yun berusaha keras untuk melupakan Xiao Yan. Tetapi pada akhirnya malah mengingat Xiao Yan lebih dalam. Mendengar perkataan dari Yun Yun ini, Xiao Yan pun tersenyum pahit dan hatinya merasa tertusuk 1000 duri. Gambaran yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini membanjiri pikiran Xiao Yan. Xiao Yan merasa seolah-olah semua kenangan yang pernah mereka melewati baru saja terjadi kemarin, tetapi ia segera menekan perasaannya dan berkata bahwa ia tidak menyalahkan Yun Yun. Jika Xiao Yan menjadi Yun Yun, Xiao Yan juga akan memilih untuk percaya kepada sektenya sendiri. Oleh karena itu baik Xiao Yan maupun Yun Yun pada saat itu tidak ada salah satu di antara mereka pun yang berada di pihak yang salah. Yang salah adalah mereka seharusnya tidak bertemu satu sama lain dan pertemuan mereka di pegunungan adalah sebuah kesalahan. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, mata Yun Yun pun seketika semakin dipenuhi kesedihan. Seolah-olah pada saat ini sosok Yun Yun pada akhirnya terguncang di dalam hatinya. Ia pun segera berkata, apakah Xiao Yan juga berpikir bahwa pertemuan mereka hanyalah sebuah kesalahan? Jika Xiao Yan memang menganggapnya seperti itu, maka Xiao Yan pada saat ini harus segera pergi.
Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan pun seketika tercengang tetapi ia menyadari maksud dari Yun Yun hingga pada akhirnya sosok Xiao Yan pun seketika menghilang. Yun Yun pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera mengambil 2 langkah ke depan, ia mengeluarkan telapak tangannya yang putih dan ramping dan ingin mempertahankan keberadaan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan sudah tidak ada lagi di tempatnya, kelenjar air mata pada akhirnya segera runtuh sepenuhnya dan semua emosi yang terkumpul seketika meledak. Angin pada saat ini seolah-olah mendukung Yun Yun dan menghiburnya. Pada saat ini adegan seolah-olah kembali ke pegunungan Warcraft. Pemuda itu berada di luar jangkauan dan mencoba yang terbaik untuk melindungi Yun Yun. Saat itu Xiao Yan mengerti bahwa Xiao Yan dan Yun Yun ditakdirkan untuk tidak berada di garis paralel yang sama. Nalan hanya melihat di kejauhan dan pada saat ini tidak pergi untuk menghibur Yun Yun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berdiri di udara. Dengan kekuatannya tidak ada yang bisa melihat Xiao Yan dan ia hanya menatap ke arah Yun Yun memiliki tatapan yang kompleks karena Xiao Yan tahu bahwa melakukan hal ini terlalu kejam bagi Yun Yun, tetapi Xiao Yan juga pada saat ini sadar bahwa ia benar-benar harus melakukannya bukan karena Xiao Yan memiliki 6 istri pada saat ini, tetapi sebagian besar alasannya adalah karena Xiao Yan merasa bahwa Yun Yun tidak akan bahagia dengan Xiao Yan sekarang. Ia datang ke sini dan Xiao Yan pada saat ini hanya ingin melihat sosok Yun Yun. Akhirnya Xiao Yan segera melesat ke dalam pikiran Yun Yun. Xiao Yan menghapus ingat pertama mereka gambaran itu. Berisi ketika Yu Yun terluka parah di pegunungan Warcraft dan seorang bocah laki-laki datang menyelamatkannya. Bocah tersebut menggunakan nama palsu dan cerita pun segera dimulai. Banyak gambaran di antara keduanya yang pada saat ini kembali terulang di benak mereka berdua. Tanpa sadar Yun Yun pada saat ini berbicara perlahan, anggap saja tidak ada yang terjadi di antara mereka. Kenangan yang melintas di benak mereka berdua pada saat ini benar-benar seperti air pasang yang melonjak. Ingatan itu berkumpul menjadi kelompok cahaya yang masing-masing terbang keluar di antara alis Yun Yun dan Xiao Yan. Pada akhirnya seberkas cahaya ingatan ini segera jatuh ke telapak tangan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera bergumam membawa semuanya sudah berakhir. Xiao Yan pun lanjut menghela nafas dan menatap ke arah Yun Yun yang menangis begitu keras. Ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut Yun Yun akan hidup di masa lalunya, begitu juga dengan Xiao Yan yang akan selalu terjebak dengan pemikiran mengenai Yun Yun dan mereka benar-benar tidak akan bisa keluar dengan begitu simpul di hati masing-masing juga tidak akan pernah terlepas dari benak masing-masing. Pada saat ini apa yang dipegang oleh Xiao Yan adalah ingatan milik Xiao Yan dan Yun Yun dan selama itu dihancurkan ingatan mereka satu sama lain benar-benar akan hilang sama sekali. Dengan begitu mereka benar-benar akan menjadi orang asing yang tidak memiliki sebuah kenangan. Pada akhirnya telapak tangan Xiao Yan pun perlahan menutup bersama dengan hati yang pada saat ini merasa terpelintir. Bocah laki-laki itu jatuh cinta pada awal ketidaktahuan. Tetapi Xiao Yan menyadari bahwa perpisahan ini adalah sebuah keabadian yang Xiao Yan pahami. Pada akhirnya tepat ketika Xiao Yan mengambil keputusan, Yun Yun segera mengangkat wajahnya yang cantik dengan mata yang berlinang. Yun Yun pada saat ini tidak tahu apakah Xiao Yan masih berada di sana atau tidak. Tetapi intuisinya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa Xiao Yan pada saat ini masih memperhatikannya. Yun Yun pada akhirnya meneriak kata penjual Magnum. Ia berkata bahwa ia tidak ingin melupakan nama Xiao Yan, oleh karena itu pada saat ini izinkan ia untuk mengingat semua kenangan tersebut. Begitu kata-kata ini keluar telapak tangan Xiao Yan yang terlipat pun seketika berhenti. Xiao Yan memandangi wanita itu dengan semua emosi yang meledak yang pada saat ini berada di dalam hatinya. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di udara dan tubuh Yun Yun pada saat ini seketika dipeluk oleh kekuatan besar. Pinggang yang ramping dikelilingi oleh lengan dan ada semburan kelembutan yang pada saat ini menempel. Bibir Yun Yun pun merasakan hal tersebut dan ia berjuang untuk melepaskan diri, tetapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang ia benar-benar tidak bisa melepaskan dirinya. Pada akhirnya Yun Yun pun membuka matanya dan melihat wajah yang dikenalinya ini seolah-olah ia benar-benar telah kembali ke pegunungan Warcraft. Kata-kata dari Yun Yun sebelumnya tidak diragukan lagi mengalahkan ego dari Xiao Yan sepenuhnya. Pada saat ini Xiao yang benar-benar tidak peduli lagi tentang semua hal ini. Sementara itu Nalanian Ran pada saat ini memalingkan wajahnya saat melihat pemandangan ini dari kejauhan. Setelah beberapa lama keduanya yang enggan berpisah pada akhirnya pada saat ini segera menjauh. Xiao Yan sedikit malu dengan terbatuk 2 kali dan melepaskan tangannya. Pipi Yun Yun juga pada saat ini memerah setelah ia menangis dan ia hanya bisa tunduk malu. Xiao Yan pun menatap ke arah Yun Yun dengan lembut dan tidak lagi ingin menekan emosinya ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Yun Yun, maukah Yun Yun pada saat ini menjadi istri Xiao Yan? Yun Yun berkata anggap saja mereka belum pernah melakukan apapun di masa lalu. Xiao Yan yang berkata dengan serius dan ketika Xiao Yan hendak berbicara jari-jari ramping Yun Yun segera memblokir mulut Xiao Yan.
Yun Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir. Ia akan menjalankan kehidupan yang baik dan mungkin di suatu hari Yun Yun akan menemukan suaminya. Jika pada saatnya itu tiba maka mereka pada saat itu hanya bisa menjadi teman. Saat ini hati Yun Yun telah sepenuhnya terbuka, baru saat itulah Yun Yun menyadari bahwa mungkin ini adalah yang terbaik antara mereka. Ia pada akhirnya merasa lega dan kata-kata Yun Yun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit cemas, tetapi Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan perasaannya. Meskipun Xiao Yan telah berjanji pada Kailin bahwa ia tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi. Tetapi perasaan ini benar-benar selalu menikam tajam di dalam hati Xiao Yan. Ia akan selalu merasa gelisah dan tidak nyaman di hatinya dan Xiao Yan berpikir Kailin pasti akan memahaminya jika mengetahui alur ceritanya. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bertanya tidakkah Yun Yun ingin menikah dengan Xiao Yan. Yun Yun pun tersenyum lembut kepada Xiao Yan sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Yun Yun menuju ke pavilion batu dan melambaikan lengan bajunya dan pada saat ini mengajak Xiao Yan untuk minum. Yun Yun tersenyum dan hal tersebut membuat hati Xiao Yan pada saat ini bergetar. Segera ia berkata agar Xiao Yan bergabung dengan Yun Yun untuk minum dan ini adalah yang terakhir kalinya. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Yun Yun yang terlihat tidak bercanda dengannya. Melihat penampilannya Yun Yun pada saat ini sepertinya benar-benar sudah merasa lega di dalam hatinya. Tak lama setelah itu Yun Yun pun segera memberikan secangkir arak kepada Xiao Yan, berkata bahwa ia menghormati Xiao Yan yang telah menyelamatkannya dari Raja Singa bersayap ametis. Melihat hal tersebut ia pada saat ini benar-benar sedikit bingung. Xiao Yan dengan terpaksa memegang cangkir anggur yang pada saat ini diberikan Yun Yun pada saat ini hanya bisa menatap wanita yang berada di hadapannya dengan linglung. Sementara itu Yun Yun pada saat ini segera menekan anggur dengan satu tegukan. Melihat hal tersebut ia terbahak-bahak pada Yun Yun yang sangat berani. Tanpa berkata apa-apa pada akhirnya Xiao Yan pun mengangkat cangkir giok dan meneguknya dalam satu tegukan. Setelah itu Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa Yun Yun tidak perlu berterima kasih kepada Xiao Yan. Saat itu Xiao Yan masih memiliki niat egois karena Xiao Yan ingin Yun yang seorang dohuang berhutang budi kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yun Yun pun kembali tertawa terbahak-bahak. Mereka pada akhirnya tidak berbicara tentang perasaan di antara masing-masing, mereka hanya mengenang masa lalu. Yun Yun pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan tidak boleh bermain trik dengan Doki. Kali ini Xiao Yan harus mabuk bersama dengan Yun Yun untuk sekali ini saja. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengangguk dan merasakan bahwa tingkat pembuatan anggur dari bunga ini sangat tinggi. Mata Yun Yun sudah mabuk, begitu juga dengan Xiao Yan dan keduanya pada saat ini sedikit pusing. Di tengah-tengah kemabukan ini ia segera berkata kepada Yun Yun bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin menangis. Menanggapi hal tersebut Yun Yun pun meremas wajah Xiao Yan dan memaksakan senyum di wajah Xiao Yan. Ia tidak boleh menangis dan jika tidak maka Xiao Yan akan ditertawakan oleh dunia. Xiao Yan benar-benar harus selalu tertawa dan ia bisa tertawa dengan keras. Keduanya pada saat ini tampak seperti kekasih dan teman pada saat yang bersamaan. Keduanya terus minum-minum dan mereka tidak tahu berapa banyak mereka telah minum. Mereka juga pada saat ini tidak tahu berapa lama mereka minum-minum. Yun Yun menceritakan apa yang ia temui dan terjadi setelah Xiao Yan pergi. Tak lama setelah itu Yun Yun pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan akan kembali pergi. Pada akhirnya ia memarahi Xiao Yan terlalu suka mengambil sebuah tanggung jawab. Mungkinkah tanpa keberadaan Xiao Yan dunia ini akan menghilang? Tampaknya ia hanya ingin menjadi penyelamat dan bukankah itu melelahkan? Xiao Yan pun tersenyum mendengar Yun Yun yang berkata seperti itu. Pada akhirnya ia lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak takut akan kehancuran dari dunia. Yang Xiao Yan ditakutkan adalah kehilangan orang-orang yang penting bagi Xiao Yan. Dan Xiao Yan bukanlah penyelamat. Tujuannya pada saat ini cukup sederhana karena ia hanya ingin melindungi orang-orang. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berbicara dengan lancar Yun Yun pun segera mengalihkan topik pembicaraannya. Yun Yun berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini masih belum mabuk dan mereka harus kembali melindung minum. Pada saat ini pegunungan bunga yang jarang dikunjungi orang dipenuhi dengan teriakan dan tertawaan Nalan yang melihat keduanya mabuk berat hingga akhirnya terjatuh pada. Singkat cerita sosok Xiao Yan pada saat ini sudah berdiri di langit dan memandang ke arah Kekaisaran Jiama. Setelah Xiao Yan terbangun begitu juga dengan Yun Yun, keduanya saling mengucapkan salam perpisahan. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Kekaisaran Jiama yang memiliki perkembangan yang cukup meningkat.
Tetapi Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, dan mata Xiao Yan pada saat ini tertuju pada kota-kota Kingsan adalah sebuah kota kecil di bawah pegunungan dari binatang iblis. Ada pusat medis yang berdiri di sana dan skala pusat medis ini telah berkembang menjadi sangat besar. Dengan adanya pusat medisi ini, kota kecil ini pun ikut berkembang dengan kecepatan. Yang mencengangkan, setiap pagi akan ada orang yang mengantri dengan sangat panjang untuk menunggu perawatan medis. Mengingat hal ini, Xiao Yan dulu ia pun menghela nafas karena ia harus menekan cinta yang ia tanam sendiri. Meskipun akhirnya Xiao Yan telah melepaskan permasalahan Yun Yun, tetapi Xiao Yan pada saat ini masih merasa sedikit tidak nyaman. Di dalam hatinya Xiao Yan merasa bahwa pada saat ini masih ada satu sosok lagi yang harus ia temui. Selain itu, berita kembalinya Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sudah tersebar luas. Dengan begitu maka sosok yang akan ditemui oleh Xiao Yan pasti telah mengetahui berita kembalinya Xiao Yan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya sosoknya menghilang di udara. Sementara itu di luar aula medis pada saat ini sudah ada banyak orang yang datang dan pergi untuk meminta obat tentu saja. Selain itu ada juga beberapa orang yang hanya ingin melihat penampilan dari dokter peri kecil. Pada akhirnya karena hal tersebutlah dokter peri kecil membatasi kunjungan pasien hanya untuk 20 orang sehari. Tidak peduli seberapa kaya dan berkuasa mereka, dokter peri kecil akan menolak untuk menemui mereka. Pada saat ini hari masih sangat pagi sementara ruang medis benar-benar sudah penuh sesak. Tetapi tidak pernah ada perkelahian di sini karena tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh dokter peri kecil. Dokter peri kecil pada saat ini menyelamatkan orang tetapi ia juga membunuh orang. Pada akhirnya suara ringan pada saat ini segera perlahan menyebar di aula medis. Suara ini terdengar manis dan menyenangkan dan mengguncang hati semua orang ketika berkata bahwa 20 orang sudah terpilih. Semua orang yang tersisa bisa kembali besok untuk melanjutkan pengobatan. Setelah beberapa saat pada akhirnya semua orang segera keluar dari aula medis. Mereka memiliki perasaan kesal dan hanya bisa menunggu untuk kembali besok. Bersamaan dengan semua orang yang keluar dari aula medis, pada saat ini ada sesosok tubuh yang melawan arus. Sosok ini berjalan langsung menuju ke aula medis. Melihat orang ini, semua orang yang pergi dari klinik medis pada akhirnya benar-benar sedikit terganggu. Salah seorang di antara kerumunan berkata, apakah saudara ini benar-benar tidak mengetahui aturan ini? Jumlah pasien dari dokter peri kecil hari ini penuh, bahkan meskipun tidak penuh ia benar-benar harus berbaris dan mengantri di belakang. Mendengar hal tersebut, sosok itu pun masih terus berjalan tanpa menghiraukan. Sementara itu banyak orang juga yang pada saat ini tidak memilih untuk melakukan apapun karena mereka tidak perlu melakukannya. Semua orang menyadari bahwa seorang pria yang tidak mengerti aturan pasti akan segera akan mati. Semua orang pada saat ini menunggu tragedi ini. Perlahan sosok Xiao Yan pada akhirnya perlahan duduk di depan dokter peri kecil. Dengan sosok Xiao Yan yang pada saat ini muncul, suara dokter peri kecil pun terdengar perlahan dengan sedikit kebencian. Dokter peri kecil berkata bahwa kunjungan hari ini sudah penuh dan silahkan kembali besok. Mendengar hal tersebut, kerumunan juga pada akhirnya kembali berkomentar kepada Xiao Yan. Semua orang pada saat ini mencaci maki Xiao Yan dengan berkata, apakah bajingan ini tidak mendengar hal tersebut? Dokter peri kecil pada saat ini menyuruhnya pergi. Orang ini benar-benar tidak mengetahui aturan dan sepertinya ia benar-benar mengharapkan pelajaran dari dokter peri kecil. Semua orang pada akhirnya emosi melihat sosok Xiao Yan yang tidak bergeming. Pada akhirnya semua orang melambaikan tangan mereka dan berjalan ke arah Xiao Yan dengan marah. Sementara itu sosok Xiao Yan hanya tersenyum dan tubuh dari Xiao Yan pada saat ini tidak bergerak. Xiao Yan diam-diam menatap wajah pendiam dokter peri kecil yang pada saat ini berada di hadapannya. Pada akhirnya segera berkata, bagaimana kabar dari dokter peri kecil setelah lama tidak bertemu? Saat kata-kata ini terjatuh, tubuh dokter peri kecil pun tiba-tiba bergetar mendengar suara yang sangat familiar. Wajahnya yang cantik pada akhirnya perlahan terangkat dan matanya seketika menatap Xiao Yan. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan melihat penampilan dokter peri kecil yang manis dan menyenangkan ini, semua orang seketika terpana. Dokter peri kecil benar-benar tersenyum pada pria ini. Dengan begitu tidak ada yang berani mengambil setengah langkah pun ke depan untuk menarik Xiao Yan. Semua orang seketika menyadari sepertinya pria ini adalah kenalan dari dokter peri kecil dan semua orang dengan sadar mundur. Xiao Yan yang pada saat ini sudah bertemu dengan dokter peri kecil melihat dokter peri kecil yang pada saat ini melongok. Ia pun bertanya apakah dokter peri kecil pada saat ini masih sendiri. Dokter peri kecil pada saat ini tidak bisa menjawab apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata, mengapa dokter peri kecil pada saat ini tidak bisa berbicara? Apakah Xiao Yan terlalu baik, sehingga dokter peri kecil tidak bisa menyukai orang lain? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, wajah dari dokter peri kecil pun seketika memerah. Ia memelototi Xiao Yan dengan marah dan orang-orang di aula medis pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka benar-benar tidak pernah melihat ekspresi dokter peri kecil yang seperti ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berdiri dan di bawah tatapan semua orang Xiao Yan berjalan keluar dari klinik.
Ia pun seketika menoleh menatap ke arah dokter peri kecil ketika ia bertanya apakah lembah kedokteran itu masih ada, apakah pada saat ini dokter peri kecil akan berjalan-jalan dengan Xiao Yan. Semua orang pun memandang ke arah Xiao Yan dengan marah. Setelah itu mereka lanjut menoleh ke arah dokter peri kecil dan berpikir diam-diam di dalam hati mereka agar dokter peri kecil menolak pria tersebut. Sementara itu dokter peri kecil pada saat ini berdiri, ia pada akhirnya melangkah perlahan dan berkata bahwa ia akan menemani Xiao Yan. Bersamaan dengan suara dokter peri kecil yang menyetujui ajakan Xiao Yan ini, banyak suara patah hati pada saat ini terdengar. Pada akhirnya dokter kecil pun mengikuti Xiao Yan yang pada saat ini keluar dari klinik. Sosok keduanya menghilang dari aula medis bersama-sama meninggalkan banyak orang yang pada saat ini kecewa. Pada akhirnya Xiao Yan dan dokter peri kecil pun pada saat ini sudah sampai di lembah. Tempat ini masih sama seperti sebelumnya dengan aura yang berkumpul di lembah dan bunga yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan berdiri di antara bunga dan tanaman dan menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya pada saat ini menunjukkan ekspresi nyaman. Ia pun segera berkata bahwa di sini masih sangat sepi dan sangat menyenangkan dalam benak Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan teringat pemandangan indah saat seorang remaja pertama kali bertemu dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil juga pada saat ini tersenyum dan bergumam bahwa semua ini benar-benar sangat indah. Keduanya pada saat ini bersantai dengan perasaan bahagia saling mengenang satu sama lain. Tidak jauh dari lembah tersebut pada saat ini ada rumah kayu kecil. Rumah kayu tua ini telah ditumbuhi oleh tanaman rambat, seolah-olah menyatu dengan semua yang ada di sini. Dokter peri kecil pun pada saat ini melihat ke kabin sebelum akhirnya menoleh dan tersenyum kepada Xiao Yan. Dokter peri kecil segera bertanya apakah Xiao Yan masih ingat saat mereka berada di sini. Xiao Yan pun seketika mengangguk perlahan karena bagaimana mungkin Xiao yang bisa melupakan saat-saat yang menyenangkan seperti itu. Keduanya pun pada akhirnya pada saat ini kembali mengenang masa-masa bersama di antara mereka seperti dahulu. Setelah sekian lama mereka berdua pada akhirnya sedikit terdiam dan menghadap ke arah langit. Pada saat ini dokter kecil tersenyum dan berterima kasih banyak kepada Xiao Yan. Jika bukan karena Xiao Yan maka ia benar-benar akan diracuni sampai mati oleh tubuhnya sendiri. Fisik khusus dari dokter peri kecil ini benar-benar sangat sulit dan sangat beracun. Di tepi keputusasaan, ia pada saat itu telah mengulurkan tangannya untuk menarik dokter peri kecil dari tebing keputusasaan. Dokter peri kecil secara alami ingin membalas kebaikan Xiao Yan, tetapi ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk Xiao Yan. Oleh karena itu, pembayaran terbesar dari dokter peri kecil adalah tidak mengganggu Xiao Yan sebanyak mungkin. Dengan begitu dokter peri kecil juga menyembunyikan semua emosinya di dalam bagian terbesar di hatinya. Setelah dokter peri kecil selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya berbalik dan berdiri di depan dokter peri kecil. Ia menatap serius. Ditatap oleh Xiao Yan dengan cara seperti itu, dokter peri kecil pun seketika berdebar. Nafasnya pada saat ini tidak beraturan. Xiao Yan pada saat ini segera berkata, jika dokter peri kecil mengatakan hal seperti itu lagi, Xiao Yan benar-benar akan melakukan sesuatu yang buruk kepada dokter peri kecil. Mendengar hal tersebut, dokter peri kecil pada saat ini hanya terdiam menunggu tindakan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini yang terjadi adalah ia segera tertawa dengan keras. Xiao yang benar-benar tertawa terbahak-bahak melihat kegugupan yang pada saat ini ditampilkan oleh dokter peri kecil. Xiao Yan pun berkata agar dokter peri kecil pada saat ini melihat kegugupannya. Seketika wajah dokter peri kecil yang seperti gadis kecil ini pun benar-benar dipenuhi dengan kemerahan. Digoda oleh Xiao Yan dengan cara seperti itu, hati dari dokter peri kecil benar-benar menjadi kacau. Pada akhirnya dokter peri kecil dengan penuh rasa malu mencubit bibir Xiao Yan dan sedikit memarahi. Xiao Yan pun pada saat ini segera membujuk dokter peri kecil yang sedikit kesal. Setelah dibujuk oleh Xiao Yan, pada akhirnya dokter peri kecil mendapatkan kembali moodnya dan pada saat ini kembali berbincang-bincang. Di tengah perbincangan ini Xiao Yan segera bertanya apakah dokter peri kecil tidak kesepian. Setelah berjalan sendirian mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, dokter peri kecil pun ragu-ragu sejenak. Ia selalu berpikir akan ada seseorang yang datang dan membawa dokter peri kecil pergi. Dokter peri kecil pada saat ini sedikit merenung setelah selesai berbicara. Selama bertahun-tahun dokter peri kecil memiliki banyak pelamar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pelamar ini tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan dan itu tidak bisa menarik perhatian dokter peri kecil. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini secara alami mengerti bahwa apa yang dimaksud oleh dokter peri kecil ini mengacu pada Xiao Yan. Ia segera berkata bahwa jalan ini terlalu berbahaya dan ia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu Xiao Yan khawatir sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Pada saat ini dokter peri kecil segera lanjut memotong perkataan Xiao Yan dengan berkata bahwa ia tidak takut. Tiga kata yang sangat tegas yang keluar dari mulut dokter peri kecil. Pada saat ini tampak terlontar dari hatinya. Xiao Yan pun sedikit terkejut, tetapi ini juga ada perasaan sedikit senang di dalam hatinya. Namun Xiao Yan menekan perasaannya ini dan lanjut berkata, tetapi Xiao Yan benar-benar takut. Ia tidak ingin melihat siapapun yang berada di sekitarnya dalam bahaya.
Mendengar perkataan Xiao Yan ini, dokter peri kecil seketika hanya bisa terdiam. Dokter peri kecil merasakan tekanan di belakang pria ini, dan ia pada saat ini hanyalah seorang gadis kecil. Dengan begitu dokter peri kecil sadar bahwa ia tidak akan bisa membantu Xiao Yan. Oleh karena itu ia hanya bisa berdiam diri. Di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara perlahan dan bertanya kepada dokter peri kecil. Ia bertanya apakah dokter peri kecil akan menyalahkan Xiao Yan jika terjadi sesuatu. Dokter peri kecil pada akhirnya tersenyum ringan dan berkata bagaimana mungkin dokter peri kecil bisa menyalahkan Xiao Yan yang telah memperlakukannya dengan sangat baik. Dokter peri kecil tahu tanggung jawab yang Xiao Yan pikul, tetapi hanya saja ia tidak bisa membantu Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini yang bisa dilakukan oleh dokter peri kecil hanyalah menunggu Xiao Yan. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit bergetar ketika menatap dokter peri kecil. Sementara itu dokter peri kecil pada saat ini lanjut berkata. Tetapi Xiao Yan tidak bisa membuat dokter peri kecil menunggu terlalu lama. Waktu tidak akan mengampuni dokter peri kecil, dan ketika ia sudah tua dan sudah tidak cantik tentu saja Xiao Yang tidak akan menginginkan dokter peri kecil. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh dokter peri kecil, Xiao Yan pada saat ini sontak tertawa keras. Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak akan pergi terlalu lama. Selain itu kekuatan dokter peri kecil juga pada saat ini sudah berada di tingkat Dodi. Kekuatan dokter peri kecil ini benar-benar sudah tidak jauh dari Dodi. Xiao Yan kenal orang yang pandai menggunakan racun dan ia bisa membiarkannya untuk mengajari dokter peri kecil bagaimana dengan masukannya ini, dan jika dokter peri kecil ingin mereka akan segera pergi dan bertemu dengan orang yang akan memberitahu dokter peri kecil. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan tentu saja ia merasa sangat senang. Dokter peri kecil pun tersenyum bahagia dan pada saat ini menganggukkan kelapanya dengan penuh semangat. Xiao Yan juga tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam hatinya ketika melihat penampilan lucu dari dokter peri kecil. Pada akhirnya setelah berlama-lama di lembah, Xiao Yan dan dokter peri kecil memutuskan untuk segera pergi. Dokter peri kecil juga telah mengirim pesan bahwa klinik akan tutup untuk waktu tertentu. Pada akhirnya mereka pada saat ini benar-benar sudah sampai di kediaman klan Xiao, dan segera mengajak dokter peri kecil untuk segera pergi ke aula. Xiao Yan pada saat ini telah memberitahu orang-orang yang pada saat ini ikut Xiao Yan untuk kembali. Dan tidak lama setelah itu Nan Erming dia muncul. Melihat Nan Erming muncul, Xiao Yan pun bertanya kemana yang lain, dan Nan Erming pun menjelaskan bahwa yang lain masih melihat keindahan benua ini, mungkin sebentar lagi mereka akan kembali. Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan berkata kepada Nan Erming bahwa mereka pada saat ini harus mengurus sebuah bisnis. Selama periode waktu ini ia akan memiliki tugas untuk Nan Erming. Mendengar hal tersebut Nan Erming pun menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi yang serius. Ia pada saat ini bertanya-tanya mengapa tua muda Xiao Yan memanggilnya seorang diri. Pada akhirnya Nan Erming segera bertanya apa yang diinginkan tuan muda darinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya menyeret dokter peri kecil dan tersenyum. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini telah menemukan seorang murid untuk Nan Erming. Dokter peri kecil pada akhirnya menaklukkan tangannya sambil tersenyum ke arah Nan Erming. Dokter peri kecil pun segera memperkenalkan diri bahwa ia bernama dokter peri kecil. Ia pada saat ini benar-benar terkejut ketika melihat penampilan dari dokter peri kecil. Ia akan awal tuan muda akan menugaskannya tugas yang besar, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia akan diberikan seseorang untuk dilatih. Karena tuan muda Xiao Yan telah berkata demikian, maka pada saat ini ia tidak memiliki pilihan lain selain setuju. Pada saat ini Nan Erming menggunakan auranya untuk merasakan tubuh dari dokter peri kecil. Seketika ekspresi keheranan pun segera muncul di wajah dari Nan Erming. Ia tanpa sadar berseru, ternyata dokter peri kecil dilahirkan dengan tubuh beracun. Ia benar-benar memiliki fisik yang sangat ajaib. Bukankah dengan melahap racun maka dokter peri kecil akan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri? Ia akhirnya mengangguk. Sementara itu Nan Erming pada saat ini kembali bergumam, sungguh hal ini benar-benar menakjubkan. Fisik seperti itu ternyata benar-benar ada, tetapi sangat disayangkan kekuatan dari dokter peri kecil terlalu lemah. Jika tidak maka dengan kekuatan fisik yang kuat dokter peri kecil bisa mendominasi angin dan awan sejak lama. Dokter peri kecil pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dengan penasaran bertanya apakah senior memiliki cara untuk membuat dokter peri kecil lebih kuat. Dokter peri kecil pada saat ini memandang ke arah Nan Erming dengan perasaan kagum. Ia tidak menyangka bahwa di dunia luar ternyata masih ada orang yang jauh lebih mengerti mengenai racun jika dibandingkan dengan dokter peri kecil. Sementara itu Nan Erming pada saat ini sedikit terdiam dan sedikit merasa iri di dalam hatinya. Jika saja ia memiliki tubuh seperti ini ia benar-benar akan bisa menjadi kuat dengan cepat. Tetapi pada saat ini tubuh Nan Erming tentu saja sudah berkolaborasi dengan Raja Sisik Naga. Raja Sisik Naga tampaknya tidak akan bisa menggunakan racun untuk sementara waktu.
Pada akhirnya pun bergumam tampaknya ia tidak membutuhkan 10.000 batu roh racun dan gulungan 10.000 rupiah racun yang dia miliki. Pada saat ini, jika dokter peri kecil dapat mengontrol racun di dalam tubuhnya dengan batu roh 10.000 racun dan mengendalikannya dengan bebas, maka kekuatan dari dokter peri kecil tidak hanya akan meningkat dengan pesat, bahkan jika dokter peri kecil bisa bertemu dengan lawan yang lebih kuat darinya, dokter peri kecil tidak perlu takut. Dokter peri kecil bahkan tidak perlu bertarung dan berpikir sejenak, sebelum akhirnya lanjut mulai menjelaskan. Ia berkata pasti akan beresiko untuk melakukan hal tersebut. Tuan muda Xiao Yan perlu membantu menciptakan ruang tertutup. Dan jika batu roh 10.000 racun dapat diserap, situasi dari keseluruhan ini benar-benar akan dapat berubah. Batu 10.000 racun dapat menyembuhkan semua racun, tetapi jika orang tersebut tidak mampu menahan tekanan saat menyerapnya, akan diambang kematian. Namun jika benar-benar berhasil, setidaknya tidak akan menjadi permasalahan untuk menerobos ke tingkat Dodi, dan akan memiliki kekuatan yang besar. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya mengangguk dan menatap tajam ke arah dokter peri kecil, dan berkata jika dokter peri kecil melakukan hal tersebut akan ada bahaya tertentu. Jika dokter peri kecil tidak mengendalikannya dengan baik, maka dokter paling kecil tidak akan pernah bisa pulih. Oleh karena itu pada saat ini keputusan benar-benar berada di tangan dokter peri kecil sendiri. Mendengar hal tersebut, pada saat ini dokter peri kecil hanya berdiam diri dan berpikir jika dokter peri kecil tidak bisa menjadi kuat, maka dokter peri kecil akan selalu ditinggalkan oleh Xiao Yan. Dokter peri kecil sangat ingin menjadi kuat hanya untuk Xiao Yan, oleh karena itu ia dengan cepat segera membuat keputusan. Dokter peri kecil pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ia tidak takut mati, lebih baik mati daripada harus kesepian ratusan tahun.